Sambil dengan bersemangat mengoperasikan Zen Yuan-nya, Ye Chen berkata acuh tak acuh, kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu, Ghost Moon, hanyalah seorang spiritualis. Bahkan jika kamu adalah Sea of Soul Master, kata-kata ini masih tidak akan berarti benda. Mendengar kata-kata ini, Duan Lingyun yang terluka dan hantu Wang Tong tercengang. Sepertinya Ye Chen tidak menempatkan ahli kelas spiritualis Sea of Soul di matanya sama sekali. Bagi mereka, ini hanya tak terbayangkan. Meskipun spiritualis adalah peringkat terendah di dunia lautan jiwa, mereka berada di lautan jiwa dunia setelah semua telah melepaskan kematian mereka. Jika seorang seniman bela diri dengan basis puncak kelas Ping Yuan kultivasi menantang seorang ahli astral reaching, ada beberapa yang akan memiliki kemampuan. Namun, untuk menantang ahli alam laut jiwa dengan puncak astral mencapai alam kultivasi, peluang untuk itu hampir nol. Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya di sektor selatan, yang terdiri dari orang-orang dari daerah seperti Rudra Selatan, wilayah Guntur, daerah berkabut salju, dan wilayah Cloud Below. Di antara semua jenius ini digabungkan, jumlah yang bisa mencapai prestasi seperti itu dapat dihitung dengan jari seseorang. Rasionya kurang dari 1 orang per wilayah. Selain itu, semua jenius peringkat 5 teratas berasal dari daerah yang diberkati oleh langit seperti wilayah Guntur, dan Putri Guntur adalah salah satu jenius tersebut. Jadi, dia benar-benar mengharapkan Ghost Moon. Murong Qingcheng menyadari bahwa alasan dia menunggu untuk menerobos ke puncak akhir astral mencapai dunia sebelum meninggalkan 3 kota Yin tentu saja untuk bertempur melawan Ghost Moon. Kalau tidak, dia tidak akan menembus dengan terburu-buru, dan bisa dengan mudah menembus perjalanan. Tatapan ketiga orang jatuh pada bulan hantu, mengharapkan bagaimana dia akan merespon. Wajah yang terakhir agak gemetar, sebagai niat membunuh menyeramkan menyebar dan bisa dirasakan beberapa li pergi. Di bawah pengaruhnya, pohon-pohon di sekitarnya mulai cepat layu dan menyala dalam api putih pucat. Ada garis tipis antara percaya diri dan arogansi. Mengapa aku merasa sikapmu lebih dari keangkuhan? Ghost Moon mendengus, sayangnya, orang jenius yang arogan akan mati lebih cepat daripada nanti, sama seperti bintang jatuh di langit yang hanya bersinar sesaat. Bintang jatuh tidak berumur pendek, tetapi mereka dapat meninggalkan kenangan yang menyakitkan selamanya. Anda dipersilakan untuk mencoba. Dahi Ye Chen membengkak sedikit. Inilah saat dia harus mengerahkan dirinya sepenuhnya, karena tidak ada lagi ruang untuk menahan diri. Dia juga ingin tahu seperti apa tampilan yang akan digunakan oleh pedang terkuatnya. Tidak masuk akal. Karena kamu tidak ingin melakukannya sendiri, aku akan melakukannya untukmu. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan memotong lidahmu. Kemudian kita akan melihat apakah kamu berani tetap sombong ini. Ghost Moon menyeringai, giginya yang tajam sedikit merinding. Kedua segera melanjutkan ke bertukar pukulan. Duan Lingyun dan Wang Tong, yang tidak yakin dengan keselamatan mereka, memindahkan beberapa li lebih jauh. Tingkat kehancuran yang bisa dilakukan oleh para ahli alam laut jiwa hanyalah keterlaluan. Mereka memiliki cara mengubah topografi dari tanah itu sendiri. Wang Tong memperhatikan Ye Chen dengan tatapan khawatir. Dia tidak tahu di mana kepercayaan Ye Chen berasal, tetapi dia telah mendengar nama Ghost Moon. Reputasi yang terakhir tidak berdasar. Jika mantan ingin mengalahkannya dengan basis kultivasi dari puncak astral mencapai alam, itu akan menjadi setangguh naik langit, hampir tidak mungkin. Di sisi lain, Duan Lingyun tersenyum dingin. Meskipun dia menyesal bahwa dia tidak bisa membunuh Ye Chen sendiri, dia jelas bahwa jenius yang sudah mati tidak lagi jenius. Hanya jika seorang jenius berhasil selamat, ia akan memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Berdengung, udara di sekitar Wang Tong sedikit melengkung, dan Murong Qingcheng muncul di sampingnya. Miss Murong, apakah kamu tidak khawatir? Wang Tong bertanya. Dia berkata, saya sudah melihat begitu banyak mukjizat yang diciptakan olehnya. Dia bukan tipe orang yang menyombongkan diri tanpa keyakinan. Sebenarnya, dia adalah seseorang yang lebih berhati-hati daripada orang lain. Lebih berhati-hati daripada orang lain. Wang Tong merasa skeptis. Pop, udara di bawah kakinya bagai balon besar saat tubuh Ghost Moon membungkuk ke depan dan keranjang penangkap di tangan kanannya melebar, membuat gerakan membungkus ke arah Ye Chen. Sebuah tangan hantu hitam kehijauan besar muncul, menutupi langit dan menyelimuti matahari. Itu langsung menyelimuti area di sekitar Ye Chen. Nak, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Mati. Tangan hantu itu tertutup, menyebabkan puncak sekitarnya meledak. Kamu seluruh Chen diturunkan ke dunia hitam pekat. Itu tampak seperti dia akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh tangan. Seringai jahat muncul di wajah Duan Lingyun, seolah mengantisipasi hasil mengerikan Ye Chen. Green Lotus Sky. Sebuah teriakan teredam terdengar dari dalam tangan hantu,
membawa niat pedang meluap yang masuk ke telinga semua orang. Saat berikutnya, sinar pedang hijau muncul seperti pohon besar yang tumbuh dari tangannya, langsung tumbuh lebih dari 300 meter. Tangan hantu itu meledak, dan auranya benar-benar robek. Apa? Seketika menghancurkan tangan hantu penindasku. Mata Gosmun menyipit. Dia tidak terkejut bahwa Ye Chen tidak mati dalam satu gerakan, tetapi fakta bahwa kepindahannya telah dipatahkan oleh lawan dalam satu gerakan membuatnya tidak dilepas. Semburat merah muncul di wajahnya. Memutus cengkeraman tangan hantu, Ye Chen naik 1000 meter ke langit. Memegang pedang Greenwood dengan kedua tangannya, dia menebasnya dengan cepat. Dengan gerakan itu, pemandangan menakutkan terjadi. Terkait dengan pedang, cahaya pedang yang menandakan teratai hijau besar melebar selama puluhan ratus meter. Memotong langit dan bumi dan menciptakan kekacauan primal, itu berkedip, sangat jatuh ke kepala Gosmun. Sebelum tiba, daerah pegunungan di bawahnya Gosmun terbuka, dan selebar ribuan meter dan gelap gulita terbuka, menyelimuti semua puncak di sepanjang jalan. Pedang tingkat pedang niat pedang. Gosmun tercengang. Karena basis kultivasi dipisahkan dalam berbagai tingkatan, niat pedang adalah sama. Setelah mengkondensasi jiwa pedang, niat pedang disebut SWOT level SWOT Intent. Dia tidak tahu apakah Ye Chen telah memadatkan jiwa pedang atau tidak, tapi maksud pedang ini pasti tingkat jiwa pedang. Dia pernah mengalami niat pedang dari seniman pedang dunia laut jiwa. Pedang orang itu benar-benar tampak lebih rendah dari Ye Chen. Tidak heran kamu berani sombong di depanku. Maksud pedangmu sudah mencapai tingkat seperti itu. Tapi, jika kamu berpikir sebanyak ini cukup untuk melawanku, kamu keliru sekali. Gosmun tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh saat kedua tangannya terlipat di dada dengan gerakan mencakar. Dengan itu, dua cakar hantu besar memblokir niat pedang yang masuk. Kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Dengan tubuhnya sedikit miring, Ye Chen memegang gagang pedang dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya terkunci dalam cengkeraman terbalik sebelum dengan keras menebas. Berdengung. Cahaya pedang dikaitkan dengan pedang Greenwood. Pedang itu menebas, dan cahaya pedang mengikuti pola itu. Kedua cakar hantu yang saling silang itu tercabik-cabik seakan memotong gergaji. Dalam menghadapi krisis yang akan segera terjadi, sepasang selubung cakar muncul di tangan Gosmun. Ketika mereka menerima cahaya pedang, percikan api besar meledak. Artefak ofensif kelas atas. Ye Chen menarik napas. Jika lawan tidak memiliki artefak kelas atas, dia akan memiliki harapan untuk mengalahkan lawannya. Namun, kesulitannya menjadi dua kali sekarang. Mendapatkan tangan atas itu tidak mungkin, tetapi mengalahkan mantan tampaknya mustahil. Tentu saja, itu karena dia memiliki gerakan rahasia. Jika bukan karena langkah itu, dia tidak bisa berharap untuk melawan yang pertama. Wang Tong menarik napas dingin. Dalam pertunangan barusan, Ye Chen benar-benar berhasil mendapatkan sedikit di atas angin. Ini hanya di luar kesadarannya. Tapi, sepertinya ini akan terjadi. Gosmun adalah ahli alam Sea of Soul, dan di atas itu, dia memiliki artefak kelas atas. Apakah kamu masih memiliki kartu tersembunyi di lengan bajumu? Alis murong King Cheng agak kusut. Kekuatan pertempuran alam lautan jiwa memiliki lapisan yang jelas berbeda, tetapi bahkan lapisan ini memiliki perbedaan lebih lanjut. Misalnya, memiliki artefak kelas atas atau tidak menciptakan celah besar. Gosmun adalah elder tertinggi dari sekte kelas 6, jadi dia secara alami tidak akan kekurangan artefak kelas atas. Dia percaya bahwa Ye Chen tidak akan melewatkan hal seperti itu. Adapun bagaimana dia akan menghadapinya, dia tidak jelas. Mengenakan selubung cakar, bulan hantu dipermalukan menjadi marah. Dan, alasan untuk itu bukan orang lain kecuali dirinya sendiri. Dia terpaksa menggunakan artefak kelas atas untuk menahan musibah yang datang. Meskipun itu karena penghinaan bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, orang seharusnya tidak lupa bahwa dia adalah ahli alam laut jiwa. Baiklah, kamu telah berhasil memprovokasi kemarahanku. Langkah selanjutnya akan memastikan kematianmu. Jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen bahkan dengan artefak kelas atas, dia akan benar-benar malu membiarkan orang lain melihat wajahnya. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Ye Chen juga bisa lolos dari musibah ini. 100 Ghost Thousand Strikers. Selubung hitam meletus dengan cahaya hitam yang bisa merebut hati dan jiwa seseorang. Menyusul gelombang dari Gosmun, gambar cakar yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, mengarah ke Ye Chen dalam gelombang. Kemanapun mereka pergi, langit bergetar hebat, melengkung berlapis-lapis dan mengaburkan pemandangan. Pop, sebuah puncak di dekatnya meledak, dengan asap dan debu menjulang ke langit. Di tengah kekacauan ini, wajah Ye Chen tidak menunjukkan perubahan apapun. Menempatkan pedang Greenwood kembali ke sarungnya,
telapak tangannya membuka dan memegang gagang dari ketiga pedang itu bersama-sama. Hijau lotus Zhen Yuan dituangkan ke dalam sarung saat mengikuti telapak tangannya, dan tiga pedang dihubungkan bersama sesuai dengan aturan yang unik. Berdengung, sebuah teriakan pedang bergema, menembus langit, mendengar yang mana, rambut di tubuh Murong Qingcheng, Duan Lingyun, dan Wang Tong pergi tegak. Pada saat ini, niat pedang meletus dari tubuh Ye Chen, sangat selaras dengan aura pedang. Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi pedang. Gunung adalah pedang, pohon adalah pedang, rumput adalah pedang, dan air juga pedang. Setelah ini, cahaya pedang yang menakjubkan bersinar, menyebabkan langit dan tanah kehilangan warna. Tiga pedang sebagai satu. Ye Chen mencabut ketiga pedang, semuanya terhubung melalui Zhen Yuan, menyebabkan kekuatan gabungan meningkat secara drastis, mencapai kekuatan pedang kelas atas. Di bawah kekuatan yang diperkuat ini, niat pedang Ye Chen dan aura pedang tanpa sadar bercampur seperti air dan susu, dan di bawah pengaruh mereka, lingkungan menjadi sangat ganas. Bahkan batu kecil memiliki kemampuan untuk membunuh seseorang. Itu sejauh bawah air terjun 300 meter, tertarik oleh niat pedang, berubah menjadi pedang yang jelas dan berkilau yang melayang di atas di belakang Ye Chen. Membunuh. Dengan garis miring, cakar yang menutupi langit meledak. Pada saat yang sama, pedang besar berubah air terjun itu terbang menuju Ghost Moon. Tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah artefak kelas atas, seharusnya tidak sehebat ini. Ghost Moon tercengang. Sebelumnya, ia hanya menggunakan 60% dari kekuatannya. Saat ini, bahkan dengan artefak kelas atas dan 80 hingga 90% kekuatan, dia masih tidak bisa menghadapi lawannya. Kebenciannya segera terpukul besar, meragukan apakah matanya benar-benar melihat hal yang benar. Ada banyak urusan mustahil yang terjadi di bawah langit. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk membuatku merasa putus asa. Sekarang, cobalah pedangku juga. Dengan tiga pedang sebagai satu, Ye Chen mengeluarkan tebasan kedua sambil mengambil keuntungan dari situasi. Pedang yang intens Qi menghempaskan puluhan kepala gunung. Mendengar kata-kata ini, kulit Ghost Moon berubah sangat buruk, berkedip antara merah dan hijau. Jejak darah muncul di matanya, saat aura menakutkan dan menyeramkan melambung ke langit. Dengan jubah hantu menelan bulannya berkibar, sosoknya tampak seperti iblis, membangkitkan sensasi yang menakutkan. Baunya bodoh, kamu pikir kamu bisa membuatku menyesali kata-kata dan tindakanku sebelumnya dengan sedikit kekuatan ini. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan terlalu bodoh. Saat dia mengatakan kata-kata ini, tubuh Ghost Moon dinyalakan dalam api hantu putih pekat, merembes ke kepala hantu. Bahkan di bawah matahari, tidak ada jejak kehangatan. Itu dipenuhi dengan rasa dingin yang parah dan mengeluarkan perasaan seolah-olah itu akan membakar semuanya. Bang! Mengikuti pukulan Ghost Moon, ratapan para hantu dan seruan serigala bergema saat api hantu putih pucat menenggelamkan cakrawala. Kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya bisa tidak terlihat di permukaan api, membuka mulut mereka dan menderu. Betapa bodoh! Untuk benar-benar memprovokasi murka roh bulan tua jika dia tidak marah, dia paling banyak akan membunuhmu. Tetapi jika dia, bahkan kematian akan menjadi hasil yang positif. Perasaan semangat seseorang yang ditarik keluar dan jiwa yang dilahap oleh sesuatu yang mengerikan itu tak tertahankan. Duan Lingyun sangat akrab dengan Ghost Moon. Senyum yang kejam dan jahat muncul di wajahnya. Seni bela diri untuk mempengaruhi pikiran. Aku akan membiarkanmu melihat mentalitas pedang seperti apa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ye Chen memiliki tiga kekuatan pedang yang berbeda. Dia menggunakan niat pedang abadi sebagai inti sementara menghancurkan dan membunuh satu sebagai ranting. Mereka semua sangat kuat, dengan niat pedang abadi menjadi yang paling kuat. Itu tak terhentikan dan tidak bisa dipecahkan sementara dua lainnya adalah kekuatan serangan murni yang bisa membantunya mendapatkan keuntungan besar selama pertempuran, terutama kekuatan kehancurannya, yang akan sedikit lebih kuat daripada niat membunuh. Dengan semua perangkat tambahan pedang itu, dia tidak mundur dan melambaikan pedangnya di udara. Itu ki pedang surrealis tampak seperti aliran ki yang tajam, bentrok dengan api hantu pucat. Ledakan, 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 ledakan. Keduanya seperti api dan air. Tidak satu pun dari mereka mundur, karena mereka berdua terus mengumpulkan kekuatan dan menyerang lagi, mencoba menguras yang lain dengan kekuatan mereka. Dalam sekejap mata, kedua serangan itu hancur. Itu bukan niat pedang penghancuran Ye Chen tidak cukup kuat, tetapi karena Ghost Moon Spirit Warrior terlalu rumit. Ye Chen telah menggunakan semacam seni rahasia untuk menghubungkan niat pedangnya dan Yuan Zhen-nya sendiri, dan serangan yang dihasilkan memiliki kekuatan untuk melukai seorang prajurit lautan sejuta alam. Fakta bahwa Ye Chen mampu menangani dan bertahan hidup sendiri sudah mengesankan.
Jika dia bisa memecahkannya, maka bahkan prajurit Ghost Moon Spirit harus melarikan diri. Penghancuran niat pedang. Dia entah bagaimana telah belajar elemen dari maksud pedang. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Sial, Ghost Moon merasa sedikit malu, seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya. Ye Chen terus memblokir serangannya dan tidak membiarkan dia menyadari apa yang telah dia janjikan. Akibatnya, dia merasa seperti telah didorong ke tepi. Tapi, dia yakin bahwa jika niat pedangnya hanya sekuat Sea of Souls Realm Warrior normal, maka dia pasti akan bisa mengalahkannya. Tapi tiba-tiba, Ye Chen berhasil entah bagaimana belajar elemen dari niat pedang yang bahkan tidak bisa dicapai oleh para prajurit Soul of Souls. Sangat kuat. Apakah dia masih seorang prajurit Realm Astronomi mencapai? Wang Tong telah melakukan perjalanan cukup banyak, dan juga telah melihat banyak hal. Tapi kali ini, dia benar-benar terkejut dengan kekuatan Ye Chen. Dengan hanya level puncak latte astral mencapai Realm Kultivasi, ia mampu bersaing dengan para prajurit Seas of Souls Realm, yang benar-benar melampaui imajinasinya. Dia tidak tahu seberapa kuatnya Thunder Princess itu, tetapi dalam pikirannya, dia hanya akan berada di level ini, jika tidak sedikit lebih lemah. Niat pedang abadi, kehancuran niat pedang satu prajurit dengan dua jenis niat pedang yang berbeda. Murong Qingcheng tahu segalanya tentang Ye Chen. Pada periode awal, dia sudah belajar niat pedang abadi, tapi dia masih tidak terkejut, karena setiap orang memiliki peluang yang berbeda, dan itu hanya masalah ukurannya. Namun, mampu mempelajari kehancuran niat pedang setelah mempelajari niat pedang abadi akan sedikit keluar dari harapannya, karena tidak ada yang berhasil melakukannya sepanjang sejarah. Saya bukan karena tidak ada peluang atau peluang yang cukup, tetapi karena jika seorang prajurit mencoba untuk memiliki dua arahan pedang pada saat yang sama, itu akan menyebabkan jiwanya meledak dengan segera, dan kemudian dilahap oleh niat pedangnya sendiri, meninggalkan sedikit pun debu. Jenius bela diri yang luar biasa. Jika ia berhasil mencapai alam hidup dan mati, maka ia mungkin bisa menjadi seniman pedang pertama abad ini, dan bahkan lebih kuat daripada Raja Pedang kuno. Raja Pedang tidak mendapatkan gelar Kaisar, yang bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena hanya ada satu ksatria dengan gelar Kaisar di era kuno. Namun, aturan ini secara perlahan telah diberlakukan, yang berarti bahwa mungkin ada lebih dari satu prajurit sebagai kaisar sekarang. Miss Murong, apa pendapatmu tentang pertempuran ini? Wang Tong telah menyimpan pembayaran mereka. Plus, faktanya adalah dia sangat tertarik dengan pola di peta juga. Oleh karena itu, Ye Chen tetap hidup sangat penting baginya. Murong Qingcheng memikirkannya sebentar dan berkata, setengah-setengah, kurasa. Setengah-setengah. Wang Tong cukup terkejut mendengar, dan mengingatkan, prajurit itu adalah master besar dari sekolah jiwa-jiwa cacat, jadi dia pasti telah melatih seni bela diri yang mendalam. Bahkan jika dia tidak berhasil menguasainya, dia tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri normal. Dia mengangguk, itu sebabnya saya mengatakan setengah peluang setengah. Jika dia melakukannya tidak melatih seni bela diri yang mendalam, maka dia bahkan tidak akan memiliki setengah dari kesempatan saat ini. Apa? Wang Tong sulit memahami apa yang dimaksudnya. Dengan pemahamanku tentang dia, dia pasti sudah mempersiapkannya, dan tahu fakta bahwa prajurit roh telah melatih seni bela diri yang mendalam. Dia berkata perlahan. Pada saat itu, Duan Lingyun sedikit tertekan. Dia berpikir bahwa Ghost Moon Spirit Warrior harus bisa mengambil Ye Chen seperti minum air. Tapi, situasinya telah melampaui harapannya. Kekuatan Ye Chen terlalu besar, sampai-sampai menjadi mengerikan. Dia pasti memiliki kekuatan untuk menghadapi Thunder Princess. Sebelum pelelangan, kultivasinya berada di tahap akhir dari akhir astral mencapai Realm, tapi sekarang, dia berada di level puncak akhir astral mencapai Realm. Jika aku tahu itu sebelumnya, maka aku seharusnya menjaganya di 3 Ying City, bahkan jika itu berarti mengencingi guardian kota-kota. Duan Lingyun bisa melihat pertumbuhan Ye Chen, dan sangat menyesal karena tidak membunuhnya sebelumnya karena khawatir melakukan kerusakan terlalu besar, karena tidak ada aturan resmi yang melarang pertempuran. Tapi, karena kultivasi mereka yang tinggi, tidak mungkin untuk melukai Ye Chen tanpa menghancurkan kota. Begitu dia membuat marah guardian kota di kota itu, meskipun itu tidak mungkin dibunuh karena ini, terluka parah sampai tidak pulih dalam 3-5 tahun sudah akan sangat buruk. Jika guardian kota berada dalam suasana hati yang buruk, maka terbunuh juga akan mungkin terjadi. Bahkan jika orang lain takut pada sekolah martial Break Soul, kota 3 Ying tidak akan. Baiklah, kamu telah mendorongku ke level ini. Roh bulan roh prajurit telah mengubah ekspresinya ke yang lebih serius. Apapun, kekuatan Ye Chen telah mengancamnya. Jika dia tidak mencoba yang terbaik sekarang,
maka kemungkinan besar dia akan kalah dalam pertempuran ini dan terluka, yang akan menjadi sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Bajunya terbang ke udara saat Ye Chen melayang ke langit seperti pedang besar. Tubuhnya melepaskan getaran pembunuhan, yang mengeluarkan aura menyeramkan dan mengangkat angin seperti pedang yang berat. Dia mengunci lawannya, yang berdiri di kejauhan, dan berkata dengan ringan, "Saya tahu bahwa Anda telah melatih seni bela diri yang mendalam. Jadi, Anda lebih baik menggunakannya. Jika tidak, Anda akan melarikan diri seperti guk-guk liar. Jika kamu benar-benar ingin mati, maka aku akan membantumu." Api hantu pucat di atas tubuh Ghost Moon Spirit Warrior mulai membakar lebih banyak lagi. Jika seseorang bisa mendekati sekarang, maka dia bahkan akan merasakan kedinginan yang menembus jiwa. Ruang bergetar, dan di bawah tatapan semua orang, si pejuang roh menarik dengan kedua tangannya di udara dan membentuk mantra. Dengan mantranya terbentuk, ruang di mana dia mulai memunculkan pola di udara, sebagai tengkorak hantu yang tampak jahat yang terbuat dari api hantu pucat terbentuk sepenuhnya. Itu sangat sempit dan memiliki rahang yang tajam. Rongga mata dan tempat di mana mulutnya harus kosong, penuh dengan kegelapan. Melihat ke dalamnya, seseorang mungkin merasa jiwa mereka tersedot keluar. Orang-orang di sekitarnya bisa mendengar tawa yang samar dan menyeramkan. Seni bela diri yang sangat mendalam. Dia sudah mati. Duan Lingyun telah mengakui seni bela diri yang digunakan Ghost Moon. Dia sekarang merasa benar-benar santai, karena dia tahu bahwa Ye Chen tidak akan berhasil. Setelah membentuk mantra, pejuang roh berteriak sekali, dan mantra mulai menembak ke arah Ye Chen. Mantra Yin. Tengkorak itu seperti tanda stempel yang keluar tanpa satu suara, melelehkan semua yang disentuhnya. Itu adalah rasa Yin yang sangat dalam. Murong Qingchen telah melihat banyak hal, jadi dia telah memperhatikannya di awal ketika prajurit itu membentuknya. Unsur-unsur paling umum dari indera yang mendalam adalah angin, emas, kayu, dan seterusnya. Yang lebih langka adalah rasa cepat dan lambat, awan, atau bahkan yang lebih jarang dari Yin dan Yang, kekacauan, Del. Sebagai bagian dari rasa mendalam Yin dan Yang, makna tertinggi Yin berfokus pada kekuatan kehendak, serangan, yang sangat rumit. Dengan sedikit kesalahan, lawan bisa terluka berat. Ye Chen tidak akan berani meremehkannya, karena ada begitu banyak prajurit di dunia, dan pasti ada orang yang lebih kuat daripada yang dia temui sampai sekarang. Namun, setelah melihat lawannya melakukan seni bela diri yang mendalam, senyum muncul di wajahnya. Rasa Yin dan Yang yang sangat kuat memang sangat kuat, tetapi dengan mereka dipisahkan, keuntungannya tidak akan terasa dijamin. Dan sayangnya, perspektif petir yang dia latih terjadi menjadi musuh utama dari unsur Yin. Meskipun keduanya tidak pada tingkat kekuatan yang sama, jarak antara keduanya pasti lebih pendek. Sky Thundercut. Memegang pedang dengan kedua tangannya, Ye Chen melangkah keluar dengan langkah pedangnya, melempar serangan pedang secara akurat ke tengkorak di udara. Au! Sebuah erangan histeris yang menyeramkan terdengar, yang membuat Murong Qingchen, Duan Lingyun, dan Wang Tong kembali ke tempat aman. Tiga penutup cahaya berwarna belum pecah, tetapi kekuatan pemotongan yang datang dengan Sky Thundercut telah membuat Ghost Moon Spirit Warrior terus mundur, menggambar garis panjang tiga berwarna di udara. Orang pembawa sial, mantra Yin bunuh. Begitu banyak ekspresi berbeda ditampilkan di wajahnya saat itu ketika Ghost Moon menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan jarak antara mereka dan membentuk mantra hanya dengan satu tangannya. Dia kemudian melanjutkan untuk melakukan seni bela diri yang mendalam, mantra Yin, menembakkan satu tanda cahaya demi satu. Arah spirit. Ye Chen menggunakan langkah pedangnya sementara tubuhnya terbang di sekitar celah mantra Yin. Pedang tajam Qi terbentuk menjadi serangan, samar-samar tajam, menusuk ke arah lawannya. Ghost Moon Spirit Warrior memiliki kekuatan menyerang yang sama dengan Ye Chen, tapi dia tidak sekuat yang terakhir dalam hal keterampilan bertarung. Bahkan, jika itu adalah Sea of Souls Realm Warrior lainnya, bahkan dia mungkin tidak dapat mengalahkan Ye Chen dalam keterampilan bertarung. Langkah pedang yang dipelajari Ye Chen dari tiga seni pedang teratas sangat berbeda namun kuat. Dia telah menggunakan tubuhnya sendiri sebagai pedang dan melakukan seni pedang, yang merupakan sesuatu yang belum pernah orang dengar sebelumnya dalam hidup mereka. Jika seseorang ingin memisahkan langkah pedang ke dalam peringkat, maka itu akan lebih kuat daripada seni tingkat atas bumi Realm, sekitar 50% dari seni langkah yang mendalam. Mengusir, 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 mengambil satu langkah ke timur dan satu ke barat, langkah pedang Ye Chen seperti seni pedangnya tak terduga dan penuh imajinasi. Itu telah mendorong roh bulan roh prajurit untuk mundur terus-menerus, keringat menetes di dahinya. Tidak, orang ini terlalu rumit. Jika aku terus bertempur dengan dia seperti ini, maka aku akan menghancurkan reputasiku selamanya.
Gosmun masih berpikir jernih. Dia tahu bahwa tidak peduli apa yang terjadi hari ini, dia pasti sudah mempermalukan dirinya sendiri, tetapi masih akan ada levelnya. Jika dia terus bertempur seperti ini, maka itu akan berarti merusak reputasinya semakin banyak. Jadi, dia tahu bahwa tidak peduli betapa marahnya dia saat ini, dia harus melangkah keluar. Dengan pikiran itu dalam pikirannya, dia mendorong Zhen Yuan-nya, melompat keluar dan muncul kembali 10 mil jauhnya. Anak kecil, aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Ketika aku melihatmu lagi, aku akan membuatmu berdarah dalam 5 gerakan. Setelah meninggalkan ancaman itu, prajurit itu meledakkan Zhen Yuan dan meraih Duan Lingyun, menembak ke kejauhan. Setelah selusin berkedip, mereka berdua menghilang sama sekali. Mengusir. Menunggu setelah Gosmun pergi, Ye Chen mengeluarkan nafas yang tidak murni. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil prajurit Sea of Souls Realm, jadi akan aneh jika dia tidak gugup tentang hal itu. Tapi tentu saja, dia lebih bersemangat pada kenyataan bahwa dia bisa menggunakan semua kekuatannya, dan berpotensi melampaui batasnya. Baginya, batas normal dari seorang prajurit Realm Astronomi mencapai dan prajurit ekstrim masih terlalu lemah, yang tidak bisa menginspirasi minatnya. Saya belajar banyak dari pertempuran ini. Saya akhirnya belajar tentang tingkat kekuatan saya. Roh bulan roh prajurit berada di laut awal jiwa Realm, peringkat seni bela diri dunia Realmnya belum dilatih untuk penyelesaiannya, dan ia memiliki 2 senjata peringkat atas, satu untuk menyerang dan yang lainnya untuk perlindungan. Seni bela diri yang mendalam telah dipelajari sekitar 30%. Secara umum, ia berada di kelas menengah tetapi sedikit lebih tinggi di seluruh Sea of Souls Realm. Dia tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Ye Chen tahu bahwa dia akan memiliki pandangan yang lebih baik dari prajurit Seas of Souls Realm setelah bertemu dengan yang lain, dan menggunakan dia untuk membandingkannya dengan Gosmun Spirit Warrior. Tuan Ye telah memperluas cakrawala saya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang Astral Reaching Realm Warrior yang bersaing dengan seorang pejuang laut Realm of Souls. Sepanjang waktu, Anda bersaing dengan dia sebagai seorang yang setara, dan bahkan mendapatkan keunggulan di kali. Wang Tong telah mendapatkan kembali kondisinya yang normal saat dia terbang ke atas sementara pakaiannya mengacak-acak di udara. Menempatkan pedangnya kembali ke sarungnya, Ye Chen berkata saya tersanjung. Jika itu adalah beberapa pejuang Sea of Souls Realm lainnya, akan lebih bagus jika saya berhasil bahkan tetap hidup. Wang Tong tertawa, kamu rendah hati. Selain yang lain, hanya ada segelintir jenius bela diri yang bisa mengambil prajurit Seas of Souls Realm. Dengan kata lain, Tuan Ye, kamu pasti salah satu dari 10 prajurit teratas di seluruh wilayah selatan. Ya, Tuan Wang telah melakukannya dengan benar. Ngomong-ngomong, aku pikir alasan bahwa seluruh atmosfer kompetisi dibesarkan adalah Ye Chen. Murong Qingchen mengangguk dan setuju. Gunung Chaoyang. Saat itu di tempat itu, banyak penjelajah bisa terlihat di sana. Ketika lelang selesai, kebetulan ada lebih banyak orang dari yang diharapkan yang tahu tentang peta abadi. Banyak dari mereka telah membayar mahal untuk mencoba membeli replika peta, karena itu tidak akan sulit untuk melakukannya. Ini menghasilkan 300 peta berubah menjadi lebih dari 1000, dan jumlah itu masih terus bertambah pada saat ini. Oleh karena itu, para penjelajah juga lebih dari 1000 dari mereka di sini. Dengan Wang Tong menjadi pemandu, Ye Chen dan Murong Qingchen segera menemukan gunung tempat Raja Binatang peringkat 11, Blue Light Chicken telah tinggal di. Gunung itu telah dibakar menjadi kristal, tetapi mereka semua tetap sama, tanpa membusuk setelah bertahun-tahun. The Blue Light Chicken adalah binatang peringkat 11. Meskipun roh prajurit yang tersisa telah menghilang, gunung yang telah direndam dalam binatang Yuan masih tertinggal. Bahkan astral mencapai prajurit Realm sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, dan aku tidak berpikir para prajurit Sea of Souls Realm akan bersedia merusak gunung berharga seperti itu. Wang Tong memperkenalkan gunung saat dia berjalan ke bagian yang dalam. Segera, ketiganya tiba di daerah di mana tidak ada orang di sekitar. Ye Chen mengeluarkan kekuatan jiwanya tanpa orang lain memperhatikan, mencoba mendeteksi sekelilingnya. Segera, dia menemukan lukisan dinding di tepi gunung yang dia tempati. Berjalan di depan lukisan, Murong Qingchen berkata, sepertinya pola pertama dari peta itu memang gunung ini di dalam pegunungan Yangfes. Di mata mereka tampak seekor binatang berbentuk ayam yang tampak jahat dan cerah diukir di dinding. Ada sebuah gua di bawah kaki binatang itu, di dalam yang meneriakkan tengkorak putih, dan itu memang pola kedua di peta. Ada juga matahari di atas ayam dalam lukisan itu, dengan titik-titik kecil di sekitarnya, tampak seperti gurun. Ye Chen tiba-tiba punya pikiran.
Dia mengeluarkan peta dan menyadari setelah membukanya bahwa ketiga objek pada lukisan dinding itu persis sama dengan yang ada di peta. Titik awal adalah pola ayam, kemudian tengkorak di posisi kanan bawah ke ayam. Setelah mencapai pola kelima, tampaknya mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi sampai pola matahari ke-12 persis di tempat kanan atas untuk gambar ayam. Saya melihat, Ye Chen terus tenggelam dalam pikirannya, lalu mengeluarkan beberapa kertas dan pena dan menarik benda-benda itu ke kertas dalam skala yang lebih kecil. Tidak ada garis akhir pada peta, tetapi harus ada cara untuk membuat peta yang lebih rinci dengan membaca ukiran atau sesuatu yang lain, karena peta itu dia hanya melayani tujuan bimbingan. Setelah meninggalkan Gunung Yangfes, ketiganya berjalan menuju pola kedua di peta. Menurut tebakan Wang Tong, pola kedua mewakili tiga tempat berbeda, yang satu adalah Gunung Tulang Putih, yang lainnya adalah tempat penguburan tulang, sementara yang terakhir adalah Gua Tengkorak. Tapi, menurut lukisan dinding, tengkorak itu harus berada di dalam gua. Oleh karena itu, pola tengkorak yang mewakili gua tengkorak sangat mungkin. Tanpa kejutan, ketiganya menemukan lukisan dinding lain di sudut gua tengkorak yang tersembunyi. Sepertinya itu telah melalui sejarah panjang, karena semuanya kabur. Tapi untungnya, Ye Chen mampu menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan apa yang ada di lukisan dinding itu. Setelah gua tengkorak adalah Danau Frog, dengan jalan rahasia di bawah sungai. Di dalam jalan itu, di mana tidak ada air atau api yang bisa masuk, ada lukisan dinding yang tampak kuno yang bertahan hingga sekarang. Adapun pola keempat, kesulitannya telah meningkat lagi. Dengan dua lingkaran dan satu persegi, itu membentuk pola aneh yang membuat Wang Tong berpikir lama sebelum menghubungkannya dengan gunung dua sisi di tengah tempat yin ekstrim. Untungnya, ketiganya mencapai jackpot, karena Two Side Mountain memang merupakan lokasi yang coba dipandu oleh pola tersebut. Pola kelima, pola keenam, pola ketujuh, pola ke-11. Dalam waktu setengah bulan, ketiganya terus menemukan 11 lukisan dinding, dan segera mencapai tujuan ke-12 mereka, padang pasir emas. Ada cukup banyak orang di sini. Ye Chen menoleh dan melihat sekitar 40 atau 50 orang di sana, dengan puluhan dari mereka adalah Sea of Souls Realm Warriors. Bahkan ada satu di jubah hitam, dari siapa Ye Chen akan merasakan ki yang sangat mengerikan, yang seharusnya menjadi milik Master Lautan Sejuta Alam. Itu bukan pertama kali Ye Chen melihat pria ini, karena memang pria itu adalah Murong Qingcheng, Duan Lingyun, dan dia pernah bertemu di padang rumput itu sebentar. Pria berjubah hitam itu memandang berkeliling, menunjukkan sedikit senyum, sepertinya menjual peta adalah langkah yang cerdas. Setelah hanya setengah bulan, sudah ada begitu banyak orang yang telah menemukan tempat ini. Setelah memberi mereka lebih banyak waktu, mereka mungkin bisa membawa saya ke tempat-tempat yang belum saya temukan sebelumnya. Pria dalam jubah hitam itu memang dari sekolah bela diri Iblis Yin. Sejak pola ke-10 dipecahkan, dia telah mengamati orang lain, karena mereka pasti penuh dengan pengetahuan sejarah dan mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Ledakan. Tepat pada saat itu, permukaan pasir mulai bergetar sedikit. Cukup sedikit pasir melesat ke langit, menutupi langit dan sinar matahari. Itu adalah adegan yang tampak menakutkan. Ah! Tangisan pecah saat tiga Astral Reaching Realm Warriors sepertinya tertelan oleh sesuatu, menghilang ke bagian yang lebih dalam dari padang pasir. Ketakutan telah menyebar di daerah itu. Selain prajurit si Soul Souls yang kuat, tidak ada yang tidak takut. Ledakan. Gelombang pasir lain melompat ke langit saat mulut besar muncul di tanah. Ada gigi tajam di tengah pusaran, seolah-olah itu adalah blender yang bisa menghancurkan segalanya. Itu terhubung dengan dinding daging yang lembut. Ye Chen, Murong Qingcheng, dan Wang Tong kebetulan berada di atasnya. Sky Setan menangkap. Murong Qingcheng tidak menunggu Ye Chen melakukan sesuatu saat dia menggambar lingkaran dengan kedua tangannya di udara, membentuk medan kekuasaan yang tak terlihat, merobek mulut besar dengan paksa. Selama seluruh proses ini, Wang Tong tidak bisa menahan napas melihat betapa besarnya benda itu. Panjangnya lebih dari 2000 meter, dan lebar 300 meter di bagian terluas. Bahkan bagian yang paling tipis pun masih bisa mencapai ratusan meter. Itu adalah bak pasir super, cukup besar untuk menelan seluruh jalan. Bak pasir menggunakan semua kekuatannya untuk berjuang di medan listrik ketika mencoba untuk melarikan diri dari kendalinya. Tapi, Murong Qingcheng bukanlah seorang prajurit Realm Astral Realm mencapai alam normal. Dia memutar tangan kanannya dan memutar separuh tubuh serangga itu. Cairan hijau melesat kemana-mana, menyerap permukaan pasir. Mungkin itu hanya kebetulan, tapi tepat setelah bak pasir telah terbunuh, langit mulai bersinar dan seberkas sinar matahari tumpah ke bawah. Tiba-tiba,
beberapa bangunan rusak muncul entah dari mana di mata kerumunan. Istana Matahari telah muncul. Seseorang berteriak. Orang pembawa sial, Bak Jiama ini terlalu rumit. Ayo serang mereka bersama-sama dan bunuh mereka semua. Masih ada beberapa waktu sebelum Istana Matahari muncul sepenuhnya. Jika mereka tidak mengeluarkan bak pasir ini, kemungkinan orang yang sekarat akan setidaknya 30%. Adapun para prajurit Sea of Souls Realm, mereka tidak dapat diganggu untuk bahkan bergerak 1 inci, karena tidak membunuh semua Astral Reaching Realm prajurit akan menjadi mereka yang baik. Murong Qingcheng sudah mengurus 1 bak sendiri, yang telah menyebabkan banyak prajurit lain berkumpul di sekitarnya, ingin menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan diri. Di tepi gurun, matahari separuh menunjukkan. Bagian atas Istana Matahari yang rusak sudah cukup jelas untuk dilihat, tetapi bagian bawahnya masih melengkung dan kabur. Itu masih belum sepenuhnya muncul di dunia ini. Ledakan, 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 ledakan. Dekat dengan Istana Matahari, puluhan Astral Reaching Realm prajurit bergabung dan mulai menyerang permukaan pasir. Zhen Yuan yang kuat itu berdempetan bersama seperti meteorit jatuh dari langit dan terus menyerang bak pasir yang keluar dari tanah. Tentu saja, ada juga prajurit yang malang yang diseret ke tanah. Ketika matahari mencapai luar cakrawala, bayangan Istana Matahari melintir sekali dan kemudian menampakkan dirinya sepenuhnya. Gelombang aura kuno yang kuat menyebar dengan cepat ke segala arah. Bahkan bak pasir telah dibekukan selama sedetik, lalu mereka semua terjun ke tanah, tidak muncul lagi. Ini memang Istana Matahari. Bahkan batu yang pecah di sini tampaknya mengeluarkan gelombang energi yang kuat. Kekuatan jiwa Ye Chen sangat kuat. Yang kedua istana muncul, dia menyadari bahwa itu bukan bangunan biasa. Sebaliknya, itu adalah bangunan sihir dengan kekuatannya yang terkendali. Tampaknya lebih kuat daripada sisa-sisa cabang sekolah wayang. Seluruh Istana Matahari seakan terus tanpa henti tidak ada batas, hanya kolom yang tak terhitung jumlahnya dengan pola matahari di atasnya. Seorang prajurit patung batu hadir di samping setiap kolom, memegang tombak yang panjang. Bangunan tertinggi Istana Matahari adalah istana utama. Itu berbentuk persegi, dan lebih dari ribuan meter. Setiap kolom di depan istana tampaknya mencapai langit, membuat setiap manusia berdiri di depan merasa sangat kecil dan tidak berharga. Aneh Zhen Mai Yuan sedang dikendalikan. Seorang pejuang yang berjalan di depan tiba-tiba berkata, "Punyaku juga." Istana Matahari ini kelihatannya agak aneh pada umumnya. Sepertinya ditutupi lapisan kekuatan pengendali. Saat memasuki, kekuatan semua orang akan terbatas. Semua orang tidak pernah mengalami ini dalam 11 langkah pertama. Hanya Istana Matahari ini yang tampaknya melampaui harapan mereka. Tentu saja, ada sekelompok orang yang tahu tentang ini sebelum masuk, jadi mereka tidak merasa aneh tentang itu. Mereka telah berada di sini sebelumnya, tetapi tanpa masuk terlalu dalam, karena itu sebenarnya tempat yang berbahaya dengan tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Anda harus berhati-hati. Ye Chen diam-diam mengeluarkan kekuatan jiwanya dan mengingatkan Murong Qingcheng dan Wang Tong. Murong Qingcheng melirik entry dan berkata, sepertinya tidak ada jalan keluar. Wang Tong menjelaskan, Istana Matahari akan muncul sekali setiap bulan selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, tidak akan ada yang pergi, tetapi hanya memasuki. Hanya pada fajar hari keempat, akan ada durasi 15 menit untuk orang-orang, untuk pergi. Jika kita tidak bisa keluar, maka kita harus menunggu kesempatan berikutnya, yang akan berada di bulan depan. Karena kita di sini, maka mari kita membuat diri kita nyaman. Ye Chen berhenti bicara. Dia memiliki insting bahwa itu tidak akan menjadi perjalanan yang mudah selama 3 hari ini. Ada banyak bangunan di dalam Istana Matahari. Namun, tidak boleh ada lukisan dinding di dalam lukisan-lukisan kecil itu, karena hanya yang penting yang lebih mungkin memilikinya. Tepat ketika ketiganya hendak memasuki gedung yang agak besar, teriakan tiba-tiba terdengar dari salah satu gedung di dekatnya. Orang itu tampaknya telah mengalami beberapa hal menakutkan karena ada 3 hingga 4 astral mencapai prajurit Realm yang baru saja memasuki gedung itu. Wang Tong berkata dengan suara tenang, aku mendengar bahwa ada hewan pengisap darah di sini di dalam Istana Matahari. Mereka tidak bisa berkeliaran, dan hanya bisa terluka di bawah matahari. Monster penghisap darah tidak bisa dan takut sinar matahari. Ye Chen mengerutkan kening, Elder Wang, kamu tetap keluar kali ini. Murong dan aku bisa masuk ke dalam. Murong Qingcheng mengangguk, Ye Chen punya made poin yang bagus. Elder Wang, tetaplah di sini. Baiklah, kamu hati-hati. Wang Tong tahu tentang kekuatannya sendiri dan bahwa dia masuk ke dalam tidak akan membantu, dan bahkan mungkin membahayakan yang lain. Setelah memasuki gedung,
Ye Chen langsung bisa merasakan gelombang kekuatan es yang menyebar ke arahnya. Itu benar-benar kebalikan dari kehangatan yang dia rasakan di luar. Sulit dipercaya dia ada di dalam istana matahari sekarang. Ada lukisan dinding. Ye Chen segera menemukan dinding yang penuh ukiran. Tapi, karena keterbatasan daya, kekuatan jiwanya masih belum bisa merasakannya dengan jelas. Jadi, dia harus berjalan ke sana dan melihatnya dengan mata. Papda, Papda. Dalam lingkungan yang dingin dan gelap itu, langkah kedua terdengar berasal dari dunia lain. Tidak ada apa-apa tentang peta itu. Setelah mengamati dengan saksama, Ye Chen tidak menemukan sesuatu yang istimewa di dinding itu, karena hanya ada beberapa cerita dan pelajaran moral. Tapi, tepat ketika keduanya akan berbalik, bayangan hitam turun dengan kecepatan ekstrim, dengan cahaya yang dingin dan tajam bersinar terang. Dagu, Ye Chen tidak panik atau terburu-buru saat dia mengambil pedangnya dengan tangan kanannya, melemparkan 3 serangan pedang ke arah cahaya dingin itu. Serangan pertama mengeluarkan percikan terang, yang kedua menyebabkan setetes darah untuk dikeluarkan, sementara yang ketiga dan yang terakhir ditikam tepat ke penyerang yang tidak dikenal itu. Ya, seperti yang kita dengar, itu tidak mati. Setelah 3 serangan pedang, bayangan hitam itu mundur, ingin menghilang ke kegelapan. Sky Setan menangkap. Murong Qingcheng sedang mempersiapkan ini saat dia melakukan gerakan menjangkau dan menyambar dengan tangan kanannya. Bayangan hitam itu lengah, dan diseret ke tanah, membuat suara besar. Ah! Jeritan tajam terdengar, gelombang suara yang tak tertahankan menyebar kemana-mana. Bahkan Murong Qingcheng dan Ye Chen harus mundur 3 langkah melawannya. Mengusir, merebut momen itu, bayangan hitam itu menghilang dengan segera. Monster pengisap darah yang tidak bisa menarik. Ye Chen tidak peduli tentang itu saat dia menepis darah dari longsword-nya dan mengembalikannya. Murong Qingcheng berkata, Zhen Yuan kami telah dibatasi sekitar 90%, dan kekuatan bertarung yang tersisa adalah sekitar 40%. Dan, monster mayat hidup ini berada pada level prajurit Astral Realm mencapai realm normal. Kekuatan bertarung adalah tingkat kekuatan umum, yang termasuk dampak Zhen Yuan, semangat prajurit, dan kekuatan fisik. Untuk seorang prajurit realm astronomi mencapai, Zhen Yuan akan menjadi hal yang paling penting, terdiri hingga 80% dari kekuatan bertempur. Oleh karena itu, dengan Zhen Yuan mereka terbatas, itu sangat mempengaruhi kekuatan bertarung mereka. Ini memang agak rumit. Aku bertanya-tanya berapa banyak monster undead yang ada di sana. Ye Chen telah bertukar serangan dengan binatang itu. Itu tidak terlalu bagus dalam hal keterampilan bertarung, tetapi memiliki kecepatan yang sangat cepat, yang dibuat untuk kekurangannya. Dalam hal ini, sebagian besar Astral Reaching Realm Warrior akan berada dalam bahaya. Di luar, Wang Tong berdiri di bawah sinar matahari, dan menghela nafas lega setelah melihat keduanya keluar. Dia kemudian bertanya, bagaimana di dalam? Apakah benda itu keluar? Murong Qingcheng berkata, itu lolos. Lolos. Jadi, rumor itu benar. Wang Tong tidak melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia berharap bahwa rumor yang dia dengar hanyalah kebohongan. Tapi, setelah mendengar keduanya, dia bisa merasakan rasa dingin mengalir di punggungnya. Ye Chen berkata, jangan khawatir. Selama kamu mengurus dirimu sendiri, kami akan mengurus sisanya. Di depan gedung besar, monster yang belum mati, aku ingin melihat berapa banyak serangan yang sebenarnya bisa kau tangani. Pembicara yang berbicara sendiri adalah seorang pria setengah baya yang tampak jahat. Jika ada orang-orang yang bepergian di sini, mereka akan mengenalinya sebagai Ironwood Man yang sangat terkenal dari tempat Yin Ekstrim. Dia sebenarnya tingkat yang lebih kuat daripada Ghost Moon. Meskipun Zhen Yuan-nya juga telah berada di bawah lini terbesar, setelah mencapai Sea of Souls Realm, tubuhnya tidak lagi menjadi tubuh manusia, dan sangat tangguh. Dengan hanya kekuatan fisiknya, dia sudah luar biasa kuat. Selanjutnya, dikombinasikan dengan niat bela diri dan sisa Zhen Yuan, ia akan mampu bersaing dengan astral jangkauan mencapai realm prajurit. Di bawah kakinya ada monster berbentuk manusia. Itu memiliki kaki panjang dan lengan panjang, dan giginya sangat tajam seperti cakarnya. Kulitnya sangat pucat sehingga terlihat agak ungu, tetapi sangat tebal dan kuat. Itu lebih akurat dari lapisan kulit mati dengan sangat otot-otot airful. Keduanya kurus dan besar. Secara umum, itu bukan makhluk yang terlihat tetapi keterampilan. Swoosh! Iron Woodman memegang tongkat besinya dan menebasnya ke dada binatang itu, menciptakan lubang darah di sana. Monster berbentuk manusia itu menjerit saat dia menatap pria Ironwood bersamaan dengan giginya yang keras, terlihat sangat menakutkan. Iron Woodman mengerutkan kening. Ada gelombang suara yang tajam di suara binatang itu,
pulsa ekstra cepat yang membuat hatinya hendak merobek. Pria Ironwood itu melambaikan tangannya lagi, dan tongkat besinya tertusuk menembus tenggorokan binatang itu. Tiba-tiba, jeritan itu berhenti seperti bebek yang dipegang lehernya. Masih belum mati. Dengan dadanya yang tertusuk, serta tenggorokan dan tulang belakang yang patah, jika itu adalah pejuang laut Realm of Souls, itu pasti sudah mati sekarang. Tapi, dilihat dari kekuatan perjuangan binatang itu masih sangat hidup, seolah-olah luka sebelumnya hanya potongan kertas. Mari kita lihat apakah kamu akan mati atau tidak. Tongkat besinya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru gelap saat dia menggunakan beberapa kekuatan untuk memukul binatang itu tepat di antara alisnya. Ledakan. Dagingnya meledak ke udara, daging dan darah berwarna putih di mana-mana, menciptakan pemandangan ekstra brutal. Kupikir itu seharusnya tidak bisa dikerjakan, betapa mengecewakan. Membiarkan tubuh binatang itu di belakang, pria Ironwood itu berbalik meninggalkan gedung. Ada lebih banyak bangunan yang diharapkan di Istana Matahari. Bahkan jika mereka hanya menargetkan yang agak besar, mereka masih butuh sehari sebelum sampai ke istana utama. Matahari akan turun, dan ketakutan yang tak terkatakan menyebar di seluruh area. Sudah mulai gelap. Haruskah kita memasuki istana utama? Tentu saja, sebelumnya kita dapat menemukan lukisan itu, lebih awal kita akan bisa bersantai. Kemudian, kita hanya harus menemukan sebuah bangunan kecil dan dengan mudah bertahan hidup 2 hari yang tersisa. Kamu benar, tidak ada perbedaan antara pergi pagi atau malam, karena tidak akan ada sinar matahari di sana. Di alun-alun istana utama, para prajurit yang masih hidup yang tersisa berdiri dalam kelompok. Hanya Sea of Souls Realm Warrior yang tidak mau bergabung dengan grup yang berdiri sendiri. Selama waktu ini, ada orang-orang yang terus memasuki istana matahari dari dunia luar, bergabung dengan kelompok penjelajah. Karena itu, jumlah total orang di dalam istana terus sekitar 50 hingga 100 orang. Ayo masuk ke dalam. Ye Chen memandang ke arah Murong Qingcheng dan Wang Tong. Murong Qingcheng mengalihkan pandangannya dari kegelapan di dalam istana utama dan mengangguk. Adapun Wang Tong, dia memegang perisai di satu tangan dan pisau besar di tangan yang lain. Ketika mereka berbicara, sebuah bulan muncul di langit, dan erangan histeris terdengar. Mengikuti suara itu, pria Ironwood mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa tempat itu memang tempat di mana dia telah membunuh binatang itu. Mungkinkah binatang mayat hidup itu masih hidup? Ada monster undead. Kurasa aku tidak bisa berhasil. Sial, bagaimana bisa binatang-binatang ini masih hidup? Mereka hanya tak terkalahkan. Ayo, semuanya, ayo bergabung. Memang, hanya dengan melakukan ini bersama-sama kita semua bisa bertahan hidup. Ratusan astral mencapai prajurit Realm yang sudah di istana utama telah dimulai sebagai kelompok individu dengan kelompok terbesar adalah 8 prajurit. Tapi, di bawah serangan monster undead, mereka mulai berkumpul bersama dan akhirnya membentuk satu grup yang bersatu, dengan peran yang berbeda. Begitu kelompok itu terbentuk, tingkat keberhasilan para hewan buas yang membunuh para prajurit menurun drastis. Dengan ratusan kekuatan mental yang mendeteksi sekitar pada saat yang bersamaan, pasti ada 1 atau 2 dari mereka yang akan melihat seekor binatang menyerang ke arah mereka. Di ujung dalam istana utama, Ye Chen dan 2 lainnya berjalan saat mereka bertempur. Mengusir. Tanpa henti, dia akan membuang serangan pedang dengan setiap langkah yang dia ambil. Kemudian, akan ada seekor bis yang menarik tenggorokannya diiris, membawa darah gelap itu tumpah ke udara. Seni setan langit Murong Qingcheng kebetulan adalah musuh bebuyutan binatang buas. Di dalam area Sky Demon Power Field-nya, tidak ada seekor binatang pun yang bisa membuatnya dekat. Mereka semua telah diperhatikan pada detik yang sama, dan meledak setelah dipelintir dengan paksa. Sepertinya aku hanya perlu melindungi diriku sendiri. Wang Tong berpikir bahwa itu akan sangat berbahaya baginya, tetapi ia menemukan bahwa berada di antara keduanya saat ia akhirnya sangat aman. Ada Ye Chen dengan seni pedangnya yang mengerikan yang memimpin jalan sementara Murong Qingcheng terus-menerus membersihkan hewan-hewan di belakang. Yang perlu dia lakukan adalah berhati-hati. Retak. Tiba-tiba, binatang buas besar itu mulai menjerit, dan gelombang suara menyerang setiap jengkal tempat itu. Pada saat yang sama, 7 atau 8 binatang undead menyergap ketiga dari sudut yang aneh. Gunakan Zenmu untuk menutupi hati dan kepalamu. Murong Qingcheng dan Ye Chen telah bertarung melawan binatang buas itu sebelumnya, dan tahu bahwa gelombang suara itu sangat kuat. Jadi, mereka bergegas mengingatkan Wang Tong, yang tidak tahu tentang ini. Mendengar mereka, Wang Tong menggigit lidahnya dan melakukan seperti yang diperintahkan. Serangan pedang 4 cepat. Dia mengubah pedangnya ke pedang penghancur,
lalu memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan sinar pedang. Dengan itu, keempat monster undead yang paling dekat dengannya itu terpesona. Yang pertama telah dipotong lengannya, yang kedua memotong pinggangnya menjadi setengah, sementara yang ketiga kehilangan setengah dari kepalanya, dan yang keempat mendapat jantungnya ditikam. Mantra setan langit besar punishment langit. Di belakang, Murong Kingcek membuang tangannya untuk membentuk busur yang indah di depan. Tiga binatang tampaknya didorong oleh medan listrik, karena mereka datang dengan kecepatan tinggi tetapi pergi dengan kecepatan yang lebih cepat seperti kilat. Sejumlah besar isi perut tercecer, dan udara berbau seperti darah. Ye Chen melirik Murong Qingcheng, berpikir untuk dirinya sendiri bahwa dia semakin baik dan lebih baik dalam keterampilannya. Sesuai dengan karakteristiknya, selama ia berhasil terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat, maka prajurit dalam kultivasi yang sama akan mudah dikalahkan olehnya. Kekuatan yang menarik dan menjijikkan akan menjadi tak terbendung begitu mereka mencapai tingkat kesadaran yang mendalam. Ketiganya bepergian dengan kecepatan tinggi. Tapi, tidak peduli seberapa cepat itu, mereka tidak akan lebih cepat daripada Sea of Souls Realm Warriors. Kemanapun mereka pergi, makhluk mayat hidup yang mencoba menyerang mereka akan segera diledakkan, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Tentu saja, ada beberapa prajurit Sea of Souls Realm yang lebih lambat dari mereka bertiga, karena mereka semua spiritualis yang bahkan tidak sekuat Ghost Moon Spirit Warrior. Ledakan. Binatang undead meledak ketika Yin Demon Master tiba di depan tembok. Senyum ringan muncul di wajahnya saat dia berkata dengan suara yang lebih keras, ada pola dari peta. Apa? Di mana? Orang-orang di belakang mendengarnya dan menjadi tertarik. Bukankah ini Yin Demon Master? Iron Woodman, yang dekat dengan tuannya, agak terkejut melihat dia berada di sana, karena ada banyak orang dari tempat ekstrim Yin yang tahu tentang Yin Demon Master, tetapi orang-orang yang benar-benar melihat dia cukup langka, karena dia tidak pernah mengungkapkan jejaknya, dan sangat tidak terduga dan kuat. Bahkan di antara prajurit tingkat Master, dia masih di atas tingkat menengah. Yin Demon Master telah menggunakan jubah hitamnya untuk menutupi wajahnya sebelumnya, jadi Iron Woodman tidak mengenalinya. Tapi setelah mendengar suaranya, dia tahu bahwa itu dia pasti. Hehe, Yin Demon Master tertawa dengan aneh sekali sebelum terbang di luar istana utama. Iron Woodman kaget dengan setiap helai bulu halus tubuhnya naik. Dia berpikir bahwa dia mencoba membunuhnya sehingga dia tidak akan menceritakannya. Jika mereka berada di dunia normal, dia mungkin masih memiliki 10 hingga 20% kepercayaan bahwa dia bisa melarikan diri. Namun di dalam istana matahari ini, dengan Zhen Yuan yang sebagian besar terbatas, keterampilan melarikan dirinya terbatas. Jika Yin Demon Master ingin membunuhnya, maka itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Dia tidak peduli bahwa aku telah mengetahui tentang polanya. Pasti ada alasan untuk itu. Tidak apa-apa, aku tidak akan melakukan apapun sekarang untuk tidak menempatkan diriku dalam situasi yang sulit. Sebelumnya, dia juga berpikir untuk membunuhnya, karena semakin sedikit orang yang tahu tentang rahasia menjadi abadi, semakin baik. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Itu tidak akan mengubah apapun jika dia membunuh semua astral mencapai realm prajurit, karena ia harus mengambil prajurit Sea of Souls Realm untuk mengambil kompetisi. Astral mencapai prajurit realm tidak akan banyak merusak, dan hanya bisa mengacaukan segalanya. Kalian beruntung hari ini. Setelah menandai pola di dinding, pria Ironwood itu terbang keluar dari istana utama tanpa melihat ke belakang. Tuan Ye, apa menurutmu mereka akan membunuh kita untuk menjaga rahasianya? Wang Tong tiba-tiba mengingatnya dan bertanya menggunakan Zhen Yuan. Ye Chen berkata enteng, tidak, dan kita tidak perlu khawatir bahkan jika mereka mencoba. Di dunia normal, ia mungkin takut pada Sea of Souls Realm Warriors pada waktu tertentu, tetapi dengan keterbatasan yang kuat ini, keuntungannya menjadi jauh lebih jelas. Sejak roh pedangnya telah berkembang ke tingkat saat ini, dia hanya selangkah lagi dari roh pedang sejati. Setelah itu, niat pedangnya akan mencapai tingkat yang baru, dan pada dasarnya akan terbendung dalam level yang sama. Tingkat yang sama dari niat pedang memiliki kekuatan menyerang yang jauh lebih besar daripada niat prajurit setelah semua, dan itu adalah keuntungan menjadi seorang seniman pedang. Berjalan di depan lukisan dinding, Ye Chen segera memindainya. Ada 4 pola di dinding 2, yang pertama dia sudah, yang ketiga adalah pola ke-13 di peta, dan yang keempat adalah pola yang tidak ada di peta sama sekali. Itu tampak seperti altar pengorbanan dengan 6 kolom ditempatkan di sekitar tepi, dengan sinar terang bersinar dan tornado menjerit di belakang. Ada 14 pola di peta. Mungkin, ada 15 dari totalnya, iya. Wang Tong berpikir sendiri. Murong Qingcheng berkata, mungkin itu adalah pola terakhir,
yang akan menjadi tempat yang kita butuhkan untuk akhirnya. Ye Chen bertanya, Elder Wang, apakah Anda pikir Anda bisa tahu apa pola ini akan mewakili? Elder Wang menggelengkan kepalanya, tidak pada saat ini. Setelah pergi ke tempat-tempat pola ke-13 dan ke-14 mewakili, saya mungkin bisa tahu. Karena itu adalah kasusnya, maka mari kita pergi keluar untuk saat ini. Sepertinya ada lebih banyak lagi binatang-binatang mayat hidup yang muncul. Setelah melempar serangan pedang dan membunuh salah satu binatang itu, Ye Chen berkata pada dua lainnya. Mereka mengikuti cara mereka masuk dan keluar dari istana utama. Tapi, mereka kemudian menyadari bahwa ada banyak binatang di luar sana karena ada di dalam. Dengan bulan purnama di langit, hewan-hewan mayat hidup ini menari di bawah sinar bulan, tampak sangat menyeramkan dan mengerikan. Rock, menurutmu, apa binatang ini? Apa hubungan mereka dengan tubuh abadi? Pembicaranya adalah Yuan Gold Spirit Warrior, dan yang lainnya adalah Warrior Rock Spirit yang berdiri tepat di sampingnya. Yang terakhir berkata, pasti kekuatan itu menindas Sete. Aku melihat seekor binatang buas yang tampak seperti orang yang pernah kulihat sebelumnya. Kamu tidak bercanda, kan? Orang-orang yang telah terbunuh di Istana Matahari akan berubah menjadi monster mayat hidup. Yang pertama terkejut dengan apa yang didengarnya. Kurasa begitu. Berhati-hatilah. Mungkin, akan ada prajurit Sea of Souls Realm yang terbunuh dan berubah menjadi salah satu monster itu. Itu akan sangat sulit. Kamu pasti telah membawa sial. Ada satu. Yuan Gold Spirit Warrior mengangkat kepalanya saat dia melihat seekor binatang pucat yang tampak sedang menyelam, dengan sedikit merah di tubuhnya. Ketika terbang lagi, ia meraih dua Astral Reaching Realm Warriors. Dengan satu gigitan demi satu, kedua darah mereka telah disedot habis. Tapi, binatang itu masih tampak tidak puas seperti itu menoleh ke prajurit roh emas Yuan dan prajurit batu roh. Ayolah, kenapa aku harus takut padamu? Meskipun dia bercanda bahwa Warrior Rock Spirit telah membawa sial, dia tidak begitu takut pada monster Sea of Souls Realm Undead. Dia tidak percaya bahwa dia, sebagai manusia yang hidup, tidak bisa menghadapi monster mayat hidup. Ledakan. Dengan pertukaran serangan pertama, ternyata itu adalah kontes yang datar. Serangan batu. The Rock Spirit Warrior yang berdiri di samping menyambar kesempatan dan memamerkan tubuhnya sekali sebelum muncul kembali di depan tubuh binatang itu. Dia melemparkan pukulan yang ditingkatkan dengan kekuatan indera yang dalam, menusuk tepat ke tubuh binatang itu. Retak. Binatang itu menjerit di tanah kesakitan dengan suara bernada tinggi. Hehe mati. Yuan Gold Spirit Warrior mengeluarkan tombak panjang emas yang terbuat dari Zen Yuan dan melambaikan tangannya sebelum membuangnya. Segera melewati kepala binatang itu. Saat itu, dengan bimbingan seberkas sinar bulan, luka di tubuh binatang itu mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Melihat itu, keduanya mengerutkan kening. Monster-monster ini sepertinya tidak bisa ditembus dalam gelap. Monster undead ini sepertinya mengerti kalau keduanya terlalu sulit untuk dihadapi, jadi sepertinya tidak ingin menyerang mereka lagi. Jika itu mendapat cukup darah, maka kekuatannya pasti akan lebih kuat daripada keduanya, karena bahkan Sea of Souls Realm Warriors akan memiliki kekuatan terbatas di dalam Istana Matahari. Satu-satunya alasan bahwa binatang ini tampak sangat lemah adalah sebelum berubah menjadi binatang mayat hidup, prajurit itu telah menghisap darahnya. Ini juga mengapa mereka akan memiliki naluri kuat untuk seperti darah dari pejuang alam Sea of Souls, karena hanya darah mereka yang akan meningkatkan kekuatannya. Mereka yang tidak memiliki emosi manusia terpelintir binatang buas ini telah melihat Ye Chen dan dua lainnya yang berdiri tidak jauh di kejauhan. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup kuat ki dan darah di dalam manusia itu, terutama di dalam Murong King Cheng, yang memiliki ki dan darah yang sangat kuat yang benar-benar berbeda dari manusia normal. Binatang itu tidak peduli apakah darah itu berasal dari manusia atau non-manusia, selama itu kuat. Mengusir. Tubuhnya menghilang dan menyerang ketiga. Yuan Gold Spirit Warrior tertawa setelah melihat itu, kedua bocah muda dan sobat tua itu turun dengan nasib buruk. The Rock Spirit Warrior menyeringai, keserakahan adalah dosa. Mengapa mereka datang ke sini ketika mereka begitu lemah? Tidak akan sia-sia bagi mereka untuk mati. Keduanya tidak berpikir bahwa Ye Chen dan dua lainnya memiliki kekuatan untuk menghentikan diri dari terbunuh sehingga mereka hanya menonton. Monster mayat hidup ini sepertinya lebih kuat dari yang lain. Ye Chen telah memperhatikan binatang yang masuk yang berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Dia meremas matanya dan pedang penghancur di tangannya bersinar dengan cahaya terang yang tak tertahankan. Dalam sedetik, ia menembakkan 49 serangan yang semuanya mengandung niat membunuh pedang yang tak terbendung. Mengusir, 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 mengusir.
Cahaya pedang yang terbentuk menjadi jaring dan binatang mayat hidup itu meledak, berlumuran darah. Bahkan dengan kekuatan penyembuh bulan, binatang itu masih pulih dengan kecepatan yang sangat lambat. Hanya Ye Chen yang tahu persis apa yang sedang terjadi, karena niat membunuh pedang bukanlah permainan anak-anak. Getaran pembunuhan itu akan menghentikan apapun dari pemulihan dengan cepat. Jika ada cukup niat membunuh pedang, bahkan jika seseorang memiliki tubuh yang abadi, itu tidak akan berguna, karena ki pembunuhan tidak akan hilang atau diperlakukan. Itu memang karakteristik yang paling kuat dari niat pedang elemen. Apa? Dia menangkis monster yang tidak mati. Senyum Yuan Gold Spirit Warrior menegang, dan ekspresi tak terbayangkan muncul di wajahnya. Di sisinya, Rock Spirit Warrior menarik kembali ekspresi jijiknya, sungguh niat pedang yang luar biasa. Ini setidaknya kelas Tao. Tidak heran dia bisa memaksa lawan hanya dengan satu gerakan. Pedang yang ingin mencapai kelas Tao. Yuan Gold Spirit Warrior terperangah. Lautan jiwa dibagi menjadi 3 kelas spiritualis, Taois, dan guru. Bukankah itu berarti bahwa kesuksesannya dalam pedang akan sudah melampaui kelas spiritualis? Bagaimana dia bahkan kultivasi? Itu terlalu sulit untuk membungkus kepala seseorang. Field Slash. Reaksi Murong Qingcheng juga tidak lambat. Kedua tangannya terlipat satu sama lain dan dua bidang kekuatan yang sangat kontras digabungkan bersama, berubah menjadi slash medan gaya tak terbendung yang melanda dada monster abadi. Peng! Monster abadi itu menabrak dinding dan bangkit kembali dari kekuatan yang membatasi permukaan. Perutnya rusak parah, hampir robek terbuka. Ho, monster yang abadi itu mengeluarkan suara gemuruh. Itu dianggap dua individu sebelum menjadi softies. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka bahkan lebih merepotkan daripada dua yang sebelumnya? Terutama artis pedang muda dalam jubah biru, yang telah melukai parah tanpa mengedipkan kelopak mata. Itu akan baik-baik saja bahkan jika luka itu tidak dapat diregenerasi dengan cepat, tetapi serangan yang dibentuk bahkan telah melepaskan sepotong besar Yuan Qi. Sua, dengan flicker, monster abadi itu melarikan diri ke kejauhan, tidak mau memprovokasi Ye Chen. Menarik. Untuk memahami maksud pedang unsur di astral mencapai dunia, ini adalah sesuatu yang bahkan si Soul pedang berjuang dengan perjuangan. Yin Demon Master dapat melihat lebih dalam dibandingkan dengan Rock Spirit Warrior. Dia sendiri berkenalan dengan seniman pedang kelas Master. Justru karena yang terakhir telah memahami maksud pedang elemental bahwa dia memegang gelar Master. Tidak jauh, Taois besi kayu mulai memperhatikan Ye Chen, berpikir, anak ini tidak sederhana. Dalam hal pemahaman, saya khawatir dia berada di antara 5 besar di sektor selatan. Seberapa kuatnya? Ayo kita ikuti dia. Kekuatan Ye Chen menyebabkan banyak ahli astral reaching untuk mendekatinya. Mereka mengerti bahwa Ye Chen dan Murong Qingcheng mungkin tidak memberikan bantuan, tetapi kehadiran mereka sendiri agak akan menahan monster undead yang kuat, dan dengan demikian, kemungkinan melestarikan hidup mereka akan jauh lebih tinggi. Ye Chen tidak peduli, apakah orang lain memilih untuk tetap dekat dengannya atau tidak mempengaruhi dia sedikit pun, jadi tidak ada alasan untuk mengusir mereka dengan kejam. Tidak ada salahnya meninggalkan harapan pada orang lain. Tentu saja, itu hanya selama dia tidak terpengaruh. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak ramah sama sekali. Apa yang paling tidak ia sukai adalah membantu orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri. Melihat bahwa ketiganya menunjukkan reaksi terhadap pendekatan mereka, mereka merasa lebih yakin untuk mendekati mereka. Adapun ahli alam laut jiwa, itu bukan seolah-olah mereka tidak memikirkan mereka. Sayangnya, yang terakhir adalah orang yang tidak masuk akal. Mereka yang memiliki temperamen yang baik akan menjaga jarak mereka, tetapi orang-orang dengan temperamen buruk akan dengan keras menyerang dan bahkan mungkin membunuh. Malam pertama berlalu. Sebelum fajar, monster-monster abadi yang kejam bergegas masuk ke dalam konstruksi, berhibernasi dan menunggu malam. Karena bahaya untuk sementara waktu, semua orang mulai mempelajari gambar ke-13. Wang Tong berpikir keras, gambar ke-13 dan ke-14 benar-benar abstrak, mustahil untuk melihat apa sebenarnya itu. Jujur, daerah Yin Ekstrim memiliki beberapa ratus, atau bahkan ribuan tempat yang bisa mewakili gambar-gambar ini. Ini jelas tidak mungkin, jadi saya perlu mengklasifikasikan mereka dan mencari yang menonjol. Beri saya sedikit waktu. Tidak masalah. Ye Chen mengangguk. Untuk memahami apa yang menempatkan gambar yang diwakili seharusnya sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Jika tidak, pemilik asli peta tidak akan melelangnya. Ye Chen dapat dengan mudah mengatakan bahwa pemilik asli peta telah menginvestasikan banyak waktu dan energi di peta ini, dan memutuskan untuk melelang peta setelah mendapatkan apa-apa. Pada fajar hari keempat, sebuah bagian bengkok yang samar-samar muncul di depan Istana Matahari.
Mengikuti bagian itu, semua yang selamat bergegas keluar. Meninggalkan gurun emas, Ye Chen dan dua lainnya memasuki kota terdekat, kota Molan. Haha, aku mengerti. Gambar ke-13 bukanlah gambar, tapi surat kuno yang hilang dalam sejarah. Jika seseorang mencoba untuk menyelesaikannya sebagai sebuah gambar, mereka tidak akan berhasil dalam seluruh hidup mereka. Di lantai 2 hotel, Wang Tong dengan bersemangat bergegas ke kamar Ye Chen. Murong Qingcheng bergegas setelah mendengar berita itu dan bertanya, surat apa? Sungai Bitterwater. Sungai Bitterwater. Kenapa aku tidak pernah mendengar ini? Wang Tong menjelaskan, Sungai Bitterwater ada sekitar 1000 tahun yang lalu, tetapi kering untuk beberapa alasan, hanya meninggalkan sungai bawah tanah. Kita hanya perlu menemukan sungai bawah tanah untuk menemukan lokasi yang tepat dari Sungai Bitterwater. Wang Tong bukan satu-satunya orang yang memecahkan misteri gambar ke-13. Sampai sekarang, ribuan orang telah memasuki jajaran penjelajah dari peta tubuh yang tidak abadi. Ada banyak di antara mereka yang berpengalaman dalam sejarah ekstrim Yin wilayah. Dan meskipun hanya sedikit yang memiliki pengetahuan tentang beberapa huruf kuno, mereka ada di sana juga. Tentu saja, orang-orang ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan Yin Demon Master. Lagi pula, seorang individu oleh dirinya sendiri akan selalu memiliki beberapa titik buta. Lusinan orang pergi ke arah yang sama. Mungkinkah mereka telah memecahkan gambar ke-13? Di kota Molan, mata Yin Demon Master bersinar terang. Tidak ada yang tahu bahwa ada tangkapan tentang 300 salinan peta. Di setiap salinan adalah jejak spiritualnya. Jejak ini tidak dibuat dari metode biasa ahli alam Sea of Soul. Itu jauh lebih kuno dan mendalam, metode yang kebetulan dia temui. Terlepas dari Life and Death Kings, tidak ada yang bisa menemukan seluk-beluk di permukaan peta. Hehe, berjuang dengan segenap kekuatanmu dan mendandani pengantin untukku. Yang untuk mendapatkan rahasia tubuh yang takkan mati hanya akan aku, Yin Demon Master. Senyum muncul di wajah Yin Demon Master, seolah memancarkan kebijaksanaan. Perjalanan menemukan Sungai Bitterwater berjalan cukup lancar. Pertama, trio mencari lokasi sungai bawah tanah. Kemudian, mengikuti pola-polanya, mereka menemukan lokasi Sungai Bitterwater kembali pada siang hari. Mereka menggali tablet batu dari tanah, yang juga memiliki 3 gambar yang sama seperti tanggal 13, 14, dan ke-15 pada peta. Sepertinya menemukan Sungai Bitterwater tidak berguna. Pada dasarnya tidak ada informasi yang tertinggal. Jika gambar ke-14 juga seperti ini, kita bisa langsung mempelajari gambar altar ke-15. Wang Tong awalnya mengharapkan untuk mendapatkan petunjuk dari gambar ke-15 dari gambar ke-13 dan ke-14. Tapi, dia hanya disambut dengan kekecewaan. Terlepas dari 3 gambar yang sudah mereka lihat, tidak ada yang lain. Karena kita sudah mengambil langkah ini, mari kita menuju ke lokasi yang ke-14 juga. Ye Chen mengusulkan. Murong Qingcheng mengangguk, kami tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang altar. Daripada merenungkannya, mari luangkan waktu untuk menemukan lokasi dari gambar ke-14. Aku merasa kita akan memiliki beberapa keuntungan tak terduga dari gambar ke-14. Seseorang akan datang. Ye Chen mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Wang Tong berkata, haruskah kita menghancurkan tablet atau tidak? Dia tidak memiliki delusi untuk tubuh yang tidak mati. Pertama-tama, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan perjuangan. Oleh karena itu, dia berharap Ye Chen dan Murong Qingcheng akan menjadi orang yang bisa melakukannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya, jika kita menghancurkannya, kita akan berakhir dengan menimbulkan kebencian semua orang. Itu tidak membuat banyak perbedaan jika orang lain tahu tentang hal itu, karena tidak ada rahasia di tablet di tempat pertama. Saat ketiga orang itu pergi, 3 sosok muncul di dekat tablet batu, dan segera setelah itu, bahkan lebih banyak orang tiba, termasuk Yin Demon Master berjubah hitam. Ada 3 gambar di tablet, termasuk altar. Dari sini, sepertinya altar adalah gambar ke-15, dan dengan kata lain, titik akhir dari peta. Emosi Yin Demon Master sedang bergelombang. Hari untuk mendapatkan rahasia tubuh yang tidak berdamai sudah dekat. Dia tiba-tiba merasa sangat pahit. Jika dia telah berbagi peta sebelumnya, dia tidak akan perlu menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mencari mayatnya. Apapun yang terjadi, tubuh yang tidak abadi hanya akan menjadi milikku. Jika manusia menolak, aku akan membunuh manusia. Jika iblis menolak, aku akan membunuh iblis. Di tempat yang mewakili gambar ke-14. Seperti yang diduga, tidak ada yang bisa ditemukan di sini kecuali hanya 2 gambar. Harus dikatakan bahwa Wang Tong adalah seorang sejarawan yang luar biasa. Hanya dalam waktu setengah bulan,
dia telah menguraikan 14 gambar dan lokasi mereka. Sayangnya, sama seperti Sungai Bitterwater, tidak ada yang bisa dipelajari di sini. Tidak, kamu tidak merasa gunung ini seperti anak panah het. Ye Chen berbicara. Mata panah. Mendengar Ye Chen, Murong Qingcheng melepaskan kekuatan rohnya ke segala arah, dan segera menemukan bahwa medan gunung itu aneh. Jika dilihat dari atas, puncak gunung yang tidak begitu besar ini menyerupai panah besar. Dia mengagumi Ye Chen telah memperhatikan hal ini. Mungkinkah arah yang ditunjuknya adalah lokasi altar? Kekuatan roh Wang Tong tidak sekuat Murong Qingcheng. Dengan demikian, ia hanya bisa terbang di atas dan melihat dari sana. Kemudian, dia perlahan berbicara. Ye Chen bertanya, apakah arah kepala panah mengarah ke beberapa tempat khusus? Wang Tong menjawab, kepala panah menunjuk ke arah barat. Lurus ke arah ini, ada banyak rerun Mahadewa kuno. Mungkin arai Stoneman. Stoneman Arai adalah rerun Mahadewa kuno yang terkenal di wilayah ekstrim Yin. Tidak ada harta di dalam, tetapi banyak ahli yang kuat suka pergi ke sana untuk memahami. Mereka dengan suara bulat setuju bahwa Stoneman Arai memiliki energi misterius yang memungkinkan mereka untuk memahami hal-hal yang biasanya tidak dapat mereka lakukan. Beberapa ratus li di belakang trio, Yin Demon Master membabi buta mengikuti jejak. Gambar ke-13 ditemukan oleh kelompok Ye Chen, dan begitu juga gambar ke-14. Dia tidak punya alasan untuk tidak mengikuti mereka. Saatnya akhirnya datang. Langit tidak mengecewakanku. Trio itu mengintip ke arah Stoneman dengan jarak yang jauh. Stoneman Arai terbuat dari kombinasi beberapa pahatan batu. Yang terkecil adalah puluhan meter tingginya, dan yang terbesar setinggi 100 meter. Patung-patung itu memiliki semacam postur aneh. Beberapa berpikir, beberapa orang sedang menatap ke langit, beberapa duduk, beberapa mengayunkan pedang, dan beberapa bermeditasi. Tak satu pun dari patung-patung itu tampak dangkal. Ada banyak orang di sini. Mata indah Murong Qingcheng melihat sekeliling. Ada beberapa ahli yang kuat duduk di depan patung-patung, terlibat dalam pemahaman damai, termasuk beberapa ahli alam Sea of Soul. Tidak perlu membuat keributan. Mari kita bergerak dengan tenang. Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa beberapa lusin li di sekitar larikan patung, Yin Qi dan Bumi Qi tidak membentuk kabut hitam, dan tampak sangat tenang. Tidak lama setelah trio memasuki arai Stoneman, Yin Demon Master tiba. Stoneman Arai, sebenarnya di sini. Ini akan merepotkan. Alis Yin Demon Master berkerut. Meskipun dia adalah seorang Sea of Soul Master, dia tidak akan berani memastikan bahwa dia akan tak tertandingi di sini. Stoneman Arai selalu menjadi sarang harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Telapak tangannya mencengkeram, udara hitam melonjak di sekitarnya saat dia menyapukan pandangannya. Apa yang menjadi milikku akan menjadi milikku tidak peduli apa. Segera setelah itu, Taoist Ironwood, Yuan Gold Spirit Warrior, dan Rock Spirit Warrior muncul satu demi satu. Mereka selalu memperhatikan Ye Chen, dan telah tertinggal jauh dari belakang. Tinggi di langit, elang melonjak. Elang itu tidak nyata, tetapi dipadatkan dari Zhen Yuan. Di dalamnya, sosok lelaki tua yang tidak jelas bisa dilihat. Orang tua itu memiliki tulang besar, lengannya menjuntai ke lututnya, dan tatapan seperti elangnya bisa menembus jiwa seseorang. Dia tidak lain adalah Old Man Sky Eagle yang beraliran Taoist. Konversi Zhen Yuan-nya tampak sempurna. Jika seseorang tidak mengamati dengan hati-hati, akan sangat sulit untuk melihat melalui Raja Wali Zhen Yuan. Aku sudah berusia lebih dari 270 tahun. Dalam 30 tahun lagi, aku akan berbaring di ranjang kematianku karena tidak lebih dari setumpuk tulang. Aku harus mendapatkan tubuh yang tidak mati ini. Bahkan jika aku harus menghadapi Sea of Soul Master, saya tidak bisa mundur. Selama saya memiliki tubuh yang tidak hidup, saya akan dapat menuju ke zona terlarang yang berbahaya dan sisa-sisa kuno untuk mencari metode peningkatan harapan hidup dan kultivasi. Tutup. Elang itu melebarkan sayapnya dan melesat ke arah Stoneman Arai melalui awan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan trio itu tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Stoneman Arai tidak seperti daerah lain. Tingginya jumlah ahli Sea of Soul di sini melarang mereka menjelajahi dengan merajalela. Terlebih lagi, bahkan jika mereka diizinkan untuk mengeksplorasi tanpa terkendali, mereka mungkin tidak selalu mendapatkan petunjuk ke altar. Setelah semua, Stoneman Arai begitu luas, dan dilindungi oleh kekuatan rahasia di atas. Ye Chen tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menempuh jarak yang jauh. 10.000 meter di bawah tanah. Haha. Surga benar-benar menyukaiku, Yin Demon Master. Sebelumnya, aku tidak tahu penggunaan batu ini, tapi sekarang aku tahu. Batu ini tidak hanya bisa merasakan keberadaan altar, tetapi juga merupakan inti dari membuka altar.
Kerja keras dan kepahitan 50 tahun akhirnya akan terbayar. Semuanya sepadan. Yin Demon Master memegang permata bintang 6 berwarna. Permata itu berkilauan tanpa kotoran, dan dari sana, sinar cahaya terang bersinar seperti benang. Selain itu, dekat Yin Demon Master adalah altar heksagonal. Di setiap tepinya ada pilar batu, dan di tengahnya ada alur dengan dimensi yang sama persis seperti permata bintang. Dia telah mendapatkan permata ini bersama dengan peta tubuh yang tak pernah mati. Sebelumnya, dia tidak tahu penggunaan batu ini, tetapi begitu dia tiba di Stoneman Arai, permata itu segera mulai berkedip, samar-samar menghubungkan dengan altar kemudian. Merasakan koneksi, Yin Demon Master mampu menemukan altar sekitar 10.000 meter di bawah tanah. Matanya jatuh di tepi altar. Di permukaan tertulis dua kata altar yang sudah mati. Memusnahkan altar itu pasti berhubungan dengan tubuh yang tidak mati. Tidak ada pilihan lain, ini harusnya. Seluruh tubuh Yin Demon Master gemetar karena kegirangan. Sebagai Sea of Soul Master, jumlah hal yang bisa membuatnya bersemangat terlalu jarang. Menciptakan keterampilan bela diri yang mendalam adalah salah satu dari mereka, tetapi tubuh yang tidak kekal lebih dari itu. Dengan pikiran gugup, Yin Demon Master dengan hati-hati menempatkan permata di dalam alur. Kegentingan. Alur menyala, dengan kuat mengunci permata itu. Segera setelah itu, 6 pilar batu meledak dengan pancaran yang mempesona. Cahaya memadat menjadi sinar dan melesat ke atas dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tanah yang tebal tidak menimbulkan halangan. Ini buruk. Dia berharap untuk mendapatkan rahasia tubuh yang tak pernah mati secara rahasia. Tapi sekarang, sinar yang melintas di atas permukaan pasti akan membuat orang lain tahu. Bumi sebagai surga, tekan. Yin Demon Master meraung. Di dalam tubuhnya, Zhen Yuan yang kuat seperti laut melonjak di depan tangan kanannya terentang, tampaknya lambat tetapi cepat. Pergelangan tangannya terbalik, membuat gesekan yang menekan mendatang, menyebabkan Yin dan Yang berputar. Seolah-olah pilar yang menopang langit runtuh, meruntuhkan cakrawala dan menyegel altar, mencoba menekan sinar. Kaca, merobek langit-langit Zhen Yuan yang seperti tutup, sorotan cahaya terus berlanjut tanpa sedikit pun penurunan kecepatannya. Dalam sekejap mata, itu menembus permukaan, melonjak di langit dan menyambut langit dan bumi. Apa yang terjadi? Mengapa cahaya 6 warna ditembakkan dari bawah Arai Stoneman? Ini benar-benar aneh. Ini bahkan mungkin kelahiran harta karun. Orang-orang di samping patung-patung terbangun satu persatu dan menyerbu ke arah cahaya. Mari kita ke sana juga. Ye Chen melirik cahaya yang hampir substansial itu. Sosoknya berkedip, mengisi melalui patung-patung batu. Underground, wajah Yin Demon Master berkedip beberapa kali tetapi akhirnya harus menerima situasi saat ini. Wajahnya tiba-tiba berubah menyeramkan, siapapun yang berani menghentikanku lebih baik siap untuk pembantaian. Hanya aku, Yin Demon Master, yang bisa mendapatkan tubuh yang tidak mati. Gemuruh. Mendadak, mengikuti lintasan sinar cahaya, altar terangkat seperti lift, keluar dari tanah dan mengambang di udara. Ini sebuah altar, Murong Qingcheng berkata tanpa berpikir. Ye Chen berseru keheranan, ada seseorang di bawahnya. Dengan bang, perpecahan permukaan terbuka dan Yin Demon Master, berlapis hitam, muncul dalam visi semua orang. Dengan aura Reng Sea of Soul Masternya merajalela ketika dia berkata, mereka yang tidak punya bisnis di sini, tersesat. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Begitu dia muncul, Yin Demon Master mengancam semua orang. Yin Demon Master, apakah kamu tidak terlalu arogan? Bukankah semua orang di sini yang telah melihat kelahiran harta karun itu terlibat? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuat kita semua pergi. Orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Taoist Black Snake, yang telah berpartisipasi dalam lelang sebelumnya. Ular hitam Taoist, apakah kamu ingin menjadi ular mati? Pergelangan tangan Yin Demon Master menjentik dan energi berwarna hitam dengan keras berputar, berubah menjadi banyak sautit yang menembak ke arah Taoist Black Snake. Sky Snake Transformation. Taoist Black Snake tidak menyangka Yin Demon Master akan segera menyerang. Setelah semua, bahkan jika kekuatannya lebih rendah dari kelas Master, dia adalah karakter tingkat tinggi dalam peringkat Taoist. Membayarnya bukan soal 2 atau 3 gerakan. Namun, dari perilaku seperti itu, sepertinya altar ini sangat mungkin terhubung dengan tubuh yang tidak mati. Saat dia berpikir sampai titik ini, hatinya berkobar dan dia segera mengeksekusi keterampilan bela diri yang mendalam, menghadap ke arah sautit yang masuk. Gemuruh. Langit berguncang keras. Dalam batas beberapa li, banyak ahli astral Riching yang kurang kekuatan diledakkan. Cermat. Ye Chen mengedarkan Zhen Yuan-nya, melindungi Wang Tong. Pada saat ini,
Wang Tong tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, Miss Murong, altar sudah muncul. Mulai sekarang, semuanya akan bergantung padamu. Semoga beruntung bersamamu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia dengan ringan meluncur di atas tanah, terbang menjauh dari penglihatan dalam beberapa saat. Ye Chen dan Murong Qingcheng saling pandang dan mengangguk. Ular hitam Taois kurang dibandingkan dengan Yin Demon Master pada akhirnya. Dengan demikian, ia terbang kembali dengan wajah pucat, setelah mengalami beberapa luka ringan. Yin Demon Master menyapu pandangannya, aku akan mengatakannya lagi, pergilah dari sini. Aku, Yin Demon Master, tidak akan memperingatkanmu lagi. Mendengar kata-kata ini, tidak ada yang menanggapi. Kekuatan Sea of Soul Master terlalu tinggi. Bahkan tiga Taois bersama-sama bukan tandingannya, belum lagi bahwa Yin Demon Master adalah ahli top notch bahkan di antara jajaran Master. Memprovokasi dia tidak akan membiarkan seseorang memiliki akhir yang baik. Namun, mereka juga tidak menyerah untuk menyerah seperti ini, terutama mereka yang juga berpartisipasi dalam lelang 3 Yin City. Taois Black Snake, Old Man Sky Eagle, aku percaya kalian berdua juga tidak bersedia membiarkan Yin Demon Master melakukan apa yang dia inginkan. Mengapa kita tidak bergandeng tangan? Taois Ironwood berbicara melalui transmisi Zen Yuan, menghubungi Rock Spirit Warrior dan Yuan Gold Spirit Warrior pada saat yang sama juga. Taois Black Snake melirik ke arah Taois Ironwood, tidak apa-apa. Kami akan berdiri bersama. Mari kita lihat siapa yang memperlakukan kita sebagai umpan meriam. Aku akan memberinya kematian tanpa nama. Hehe, sekarang bukan waktunya untuk itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sua. Hampir pada saat yang sama, 7 ahli alam Sea of Soul berjalan keluar biji ketiganya, langsung menghadap Yin Demon Master. Orang tua Sky Eagle dengan muram berkata, Yin Demon Master, kekuatanmu memang lebih tinggi dari milik kita, tapi jangan membayangkan kamu bisa meminta kita semua kembali dengan tangan kosong. Jika aku tidak salah duga, kamu adalah orang yang melelang peta. Karena kamu telah melakukannya, jangan salahkan kami untuk terlibat dalam urusanmu. Taois Ironwood dengan hati-hati melirik Yin Demon Master. Yin Demon Master tertawa terbahak-bahak, baiklah. Sepertinya kamu banyak berpikir tentang bergandengan tangan padaku. Sudah terlalu lama sejak aku bertingkah, iya. Kau tidak lagi menempatkan aku di matamu. Melihat pedang ditarik dan busur kencang, banyak ahli Reaching Astral mundur dari Stoneman Array. Hanya setelah pertempuran tingkat Sea of Soul bisa dengan mudah membunuh mereka. Haha, tidak perlu perang di antara kita sendiri. Mengapa kita tidak duduk dan mengobrol dengan baik? Tidak perlu menabur perpecahan di antara kita sendiri. Ahli alam laut jiwa yang telah bermeditasi sebelum patung-patung tidak bisa lagi melakukannya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang digambarkan altar, menilai dari sikap Yin Demon Master dan yang lainnya, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Untuk tidak mengklaim bagian dari sup untuk diri mereka sendiri ketika kendi sudah keluar akan membiarkan diri Anda jatuh. 1 individu, 2 individu, 5 ahli alam Sea of Soul berjalan keluar, dan orang yang berbicara memiliki aura tidak di bawah Yin Demon Master, jelas adalah Sea of Soul Master. Dari 4 sisanya, 1 adalah kelas Taois dan 3 dari kelas Spiritualis. Tuan Jade Air, mata Yin Demon Master menyusut. Orang ini sama dengan Sea of Soul Master, dan memiliki pencapaian tinggi di air yang mendalam. Dia tidak terlalu peduli dengan kelas Tao, tapi dia tidak bisa mengabaikan seorang ksatria kelas Master. Guru mana yang tidak menciptakan 2 atau 3 keterampilan bela diri yang mendalam? Dalam hal pertempuran penuh, tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menjadi lebih kuat. Selain itu, bahkan mengambil Master dari persamaan, kekuatan orang yang tersisa tidak terlalu jauh di bawahnya. Pada saat ini, Yin Demon Master tidak bisa lagi menekan situasinya. Di altar, 6 tiang cahaya menghubungkan langit dan tanah seperti 6 pilar surga, rendering altar dan puluhan li di sekitarnya ilusi. Arai Stoneman berada di bawah altar, dan udaranya hampir membeku. Setelah beberapa saat, ekspresi Yin Demon Master menjadi tenang. Kilau dingin berkedip di matanya saat dia berkata, Tuan Jadewater, tidak perlu bagimu untuk ikut campur dalam urusan ini. Tuan Jadewater sedang berbicara dengan Ironwood melalui transmisi Zen Yuan. Dia tercengang setelah mengetahui bahwa altar itu terkait dengan rahasia tubuh yang tidak hidup, dan segera menjadi sangat bersemangat. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, kata-katamu salah, Yin Demon Master. Harta terkait dengan takdir. Karena altar ini telah muncul di sini, tidakkah kau pikir itu agak terkait denganku dengan takdir? Bagaimana bisa kau memintaku untuk tidak ikut campur? Huff.
Yin Demon Master mendengus. Dia tahu bahwa memiliki mantan cuti pada saat ini tidak mungkin, jadi dia mengikutinya dengan berkata, saya mengakui kekuatan Anda, Guru Jadewater. Tetapi, selain Anda, yang lainnya harus keluar. Saya pikir Anda juga tidak akan menginginkan mereka mengikuti kami. Bahwa, Tuan Jadewater agak ragu-ragu. Dia menyapu pandangannya di Ironwood Spirit Warrior dan yang lainnya. Ironwood Spirit Warrior dengan segera berkata, dia tahu lebih banyak tentang ini daripada orang lain. Tanpa kita menahannya, rahasia dari tubuh yang tidak mati akhirnya akan jatuh. Kamu mengejar kematian. Sebelum Ironwood bisa menyelesaikan kalimatnya, Yin Demon Master berkobar. Sebuah ki dingin, hitam keabu-abuan meletus saat ia mencincang ke arah mantan, bahkan membungkus prajurit roh ular hitam dan Old Man Sky Eagle, yang bertujuan untuk membunuh mereka semua. Jade Spiral. Pada saat genting, Master Jadewater membentuk segel dengan tangannya, menggunakan keterampilan bela diri yang sangat ia banggakan. Aliran air berputar sebelum tiga menghadapi serangan, menghalangi serangan yang masuk. Tuan Jade River, apa yang kamu lakukan? Apa kamu benar-benar ingin melawan aku sampai mati? Yin Demon Master melirik Guru Jadewater dengan muram. Yang terakhir membersihkan tenggorokannya dan berkata, mereka tidak bisa mati. Jika kamu ingin membunuh, bunuh semua para ahli astral reaching juga. Bagaimana menurutmu? Ini buruk. Mendengar kata-kata ini, kerumunan ahli reaching astral berubah. Satu demi satu, Zhen Yuan mereka meletus saat mereka menyerang di luar seperti lebah keluar dari sarang yang patah. Adapun Ye Chen dan Murong Qingcheng, mereka mundur lebih dari 100 meter dengan Zhen Yuan mereka beredar ke batas, siap untuk melarikan diri pada saat itu juga. Hehe, mereka semua bisa mati. Yin Demon Master tidak berpikir para ahli astral reaching dapat menyebabkan dampak apapun. Namun, semua yang terjadi sebelumnya membuatnya tertahan. Jadi, dia bisa menggunakan ahli astral reaching untuk curhat. Bumi sebagai surga, tekan dan bunuh. The Yin Demon Master telah memahami bumi yang mendalam. Dengan satu tinju, langit dan bumi terbalik. Langit tidak lagi langit dan tanah tidak lagi ditanami mereka benar-benar terbalik. Tidak hanya itu menceburkan rasa arah pelarian ke dalam kekacauan, itu bahkan membuat mereka kehilangan keseimbangan mereka, menyebabkan mereka bergoyang tak terkendali. Segera setelah itu, sebuah tangan yang menutupi tanah yang berwarna kuning kehijauan jatuh, sangat menabrak. Benar-benar menakutkan. Mata Ye Chen berubah menjadi celah. Tinju ini dari Yin Demon Master sudah berada di luar kategori teknik, naik ke tingkat misteri kosmos yang mendalam. Segala sesuatu dalam jangkauan tinju itu dalam kekacauan. Langit dan bumi telah terbalik, dan semua orang di dalamnya seperti semut, bahkan tidak mampu mengeluarkan 30% dari kekuatan mereka. Untuk menghadapi serangan kekuatan penuh Yin Demon Master dengan kekuatan 30% bahkan tidak bisa digambarkan sebagai menghancurkan telur di batu. Kekuatan Master of the Sea of Soul menguasai sepenuhnya melampaui imajinasi Ye Chen. Sama seperti para ahli pencari astral dalam batas beberapa li yang akan dihancurkan, altar abadi tiba-tiba berputar. 6 balok cahaya digabungkan menjadi satu balok tebal yang menembus langit dan menembus ketiga lapisan itu. Arai Stoneman di bawah altar tiba-tiba menyerah, membentuk terowongan vertikal dan dalam dengan ketebalan 10 li. Angin puting beliung berwarna abu-abu melonjak dengan altar sebagai pusatnya, tampak seperti corong besar yang menembus terowongan. Tanpa ada kesempatan untuk menolak, semua orang dalam 10 li tersapu di dalam terowongan. Para ahli astral reaching di luar 10 li tidak bisa melakukan resist suction tornado, dan tersedot di saat berikutnya juga, termasuk banyak batu patung. Apa yang sedang terjadi? Sebagai ahli alam laut jiwa, bagaimana mungkin Yin Demon Master dan Master Jade River membiarkan tornado mengendalikan mereka? Mereka mendesak Zhen Yuan mereka, mencoba membebaskan diri. Tapi, tornado itu sangat besar sehingga daya isapnya bahkan bisa menelan awan di langit. Meskipun perjuangan berulang mereka akhirnya tersedot. Di dalam terowongan, sekitar 100 orang dengan cepat turun. Adegan ini kelihatannya sama seperti pada gambar di altar. Murong Qingcheng mengenang gambar altar. Terlepas dari altar, ada lampu berkelap-kelip di altar dan tornado. Dapat diasumsikan bahwa begitu altar muncul, ini pasti akan terjadi. Dahi Ye Chen membengkak, memancarkan kekuatan jiwa ke bawah. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, terowongan ini lebih dari 100 li dalam. Itu akan merepotkan. Underground adalah wilayah yang tidak dikenal. Para ahli astral reaching dapat naik ke surga dan menyelam di bawah tanah, tetapi dalam batas tertentu. Untuk langit, langit menakjubkan adalah batas mereka, sementara 20 hingga 30 ribu meter adalah batas bawah tanah. Dengan kata lain,
Para ahli astral reaching tidak dapat turun lebih dari 40 hingga 50 li di bawahnya. Namun, mereka sudah tenggelam untuk puluhan li seperti yang sekarang, dan tanpa akhir yang terlihat. Ini berarti bahwa terowongan itu setidaknya 100 li dalam. Huf! Tiba-tiba, daya isap di dalam terowongan berlipat ganda, dan kecepatan jatuh mereka melebihi 5 kali suara. Meskipun benar bahwa para ahli astral reaching bisa mencapai 5 kali kecepatan suara jika mereka mencoba dengan segenap kekuatan mereka, itu dalam keadaan normal. Keadaan saat ini adalah sesuatu yang normal. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kendali atas tubuh mereka. Beberapa ahli astral reaching yang relatif lemah hampir menumpahkan isi perut mereka, menderita luka berat. Hampir tanpa sadar, Ye Chen meraih lembut, tangan kecil Murong Qingcheng. Murong Qingcheng dengan kosong menatap sejenak sebelum sebentar memegang tangannya kembali. 50 li, 70 li, 100 li, 150 li, 200 li. Kita sudah mati. Kita sudah menenggelamkan 200 li di bawah tanah. Beberapa ahli astral reaching meratap. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka tidak akan bergabung. Di sisi lain, wajah ahli alam laut jiwa tetap pasif. Kedalaman beberapa ratus li berada dalam batas kemampuan mereka. Selain itu, mereka percaya bahwa ini bukan bencana, tetapi kesempatan mereka. Rahasia-rahasia tubuh yang tidak hidup jelas menantikan mereka di kedalaman di bawahnya. Huf! Daya isap meningkat lagi, dan kecepatannya meningkat dari 5 menjadi 7 kali suara. Bahkan Ye Chen dan Murong Qingcheng agak tidak dapat menyesuaikan diri dengan peningkatan mendadak. Alis mereka berangsur-angsur berkerut. Kekuatan isap semakin memburuk dan lebih buruk. Aku takut kedalaman yang sebenarnya akan berada di luar imajinasi kita. Ye Chen erat memegang tangan Murong Qingcheng dan berbicara melalui transmisi Zhen Yuan. Murong Qingcheng menjawab, selalu ada desas-desus bahwa ada dunia lain di kedalaman yang tak terbatas. Aku ingin tahu apakah itu terkait dengan terowongan ini. Karena kita sudah ada di sini, mari kita duduk dan melihat di mana itu membawa kita. Ye Chen melihat sekelilingnya. Semuanya kacau, meskipun kadang-kadang dia bisa melihat 1 atau 2 patung batu yang tidak jelas. Dalam situasi yang aneh ini, patung-patung itu tampaknya membawa esensi Dao bela diri. Mereka berpikir dan membiarkannya tenang. 300 li, 500 li, 800 li, 1000 li. Segera, mereka tiba di kedalaman ribuan li. Pada saat ini, bahkan ahli alam laut jiwa mulai panik sedikit. Kedalaman ribu li adalah sesuatu yang tidak pernah mereka datangi, juga tidak pernah mereka dengar. Seberapa dalam benua semangat sejati? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti sejak zaman kuno. Apakah rahasia dari tubuh yang tidak hidup benar-benar di bawahnya? Ketidakpastian berkedip di wajah Yin Demon Master, bersama dengan jejak ketakutan. Kedalaman ribu li dia lebih atau kurang dari zona terlarang yang berbahaya. Selanjutnya, zona terlarang di bawah tanah pada dasarnya adalah kematian tertentu. Bahaya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan zona terlarang di permukaan. Tidak jauh, Master Jade River tersenyum pahit. Dia kadang-kadang mencoba mengukur kedalaman dengan kekuatan jiwanya, tetapi hasilnya selalu membuatnya takut. Adapun Ironwood Spirit Warrior dan ahli alam Sea of Soul lainnya, semuanya memiliki kulit pucat. Mereka telah mengundurkan diri dari nasib mereka di tangan surga. Pada tahap ini, terlepas dari bagaimana mereka berjuang, itu semua sia-sia. Tidak perlu banyak berpikir. Daya isap terus meningkat, sudah membuat mereka mencapai kecepatan 10 kali lebih tinggi dari suara. Lebih dari 10 ahli astral reaching sudah menyemburkan darah dan mati, menjadi tubuh tanpa kesadaran. Anehnya, cahaya ilusi melayang keluar dari mayat-mayat ini, bergabung dengan patung-patung dan membuat mereka tampak lebih misterius. 2000 li, 3000 li, 5000 li, kedalaman tak berujung membuat semua orang ketakutan. Konsep macam apa yang 5000 li di bawah tanah? Jarak antara permukaan dan Stunning Sky hanya 500 li. 5000 li 10 kali lipat lebih tinggi dari itu. Apalagi ruang bawah tanah itu bukan terbuat dari udara, melainkan tanah keras. Setiap inci lebih tebal dari 100 kali lipat dibandingkan dengan udara. Terkubur jauh di bawahnya, keputusasaan mereka bisa dibayangkan. Untungnya, daya isap tidak meningkat lebih jauh setelah kecepatan mencapai 10 kali suara. Kalau tidak, bahkan 50 dari 100 tidak akan bertahan. 6000 li, 7000 li, 9000 li. Setelah 9000 li, daya isap akhirnya mulai berkurang. Dari 10 kali kecepatan suara menjadi 8, 5, dan kemudian 3. Pada 9900 li, Ye Chen akhirnya merasakan akhir dan bergumam, tidak mengherankan, kami sekitar 10.000 li jauh dari permukaan.
Kedalaman seperti itu cukup untuk membuat orang putus asa. Murong Qingcheng tidak bisa tetap tenang. Dia merasa berat, seolah-olah sebuah batu menekan jantungnya, menahan nafasnya. Dunia bawah tanah tidak sepenuhnya gelap. Di tengah lingkungan yang gelap, semuanya berwarna hijau gelap, membentang sampai ke cakrawala. Itu adalah rentang hutan hujan besar, dan mereka turun dari langit yang tebal dan abu-abu. Huf! Ketika mereka berjalan menembus awan, daya tarik benar-benar menghilang. Hanya patung-patung batu, karena terlalu berat, dengan cepat jatuh ke hutan hujan, menciptakan depresi besar dan memicu gelombang besar yang mengejutkan burung-burung aneh dan binatang hutan. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa merasakan Zhen Yuanku. Seseorang mencoba membangkitkan Zhen Yuan untuk memperlambat kejam Mahadewa, tetapi menemukan bahwa tidak ada, dan berteriak ketakutan. Saya juga, sial, tanpa Zhen Yuan, bagaimana kita bisa bertahan di tanah hantu ini? 100 meter tinggi di langit, sekali seseorang kehilangan Zhen Yuan, itu berarti kehilangan kemampuan untuk terbang. Bahkan jika itu adalah bola besi, itu akan dihancurkan menjadi lemparan-lempar besi, belum lagi tubuh manusia. Ikat pakaianmu. Pada saat kritis itu, beberapa prajurit berpikir untuk mengikat pakaian mereka bersama dan membuat parasut besar untuk menurunkan kecepatan jatuh mereka. Untungnya, dengan kekuatan mental mereka tidak perlu memasukkan lagi Zhen Qi atau Zhen Yuan untuk membuka cincin penyimpanan mereka. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa membuka cincin penyimpanannya sendiri. Mengusir, mengusir, mengusir. Pakaian berwarna berbeda yang tak terhitung jumlahnya melebar seperti dandelion saat kecepatan jatuh mereka semakin lambat dan lambat, akhirnya menurun ke kecepatan di mana orang bisa menghembuskan nafas. Orang lain melihat mereka dan melakukan hal yang sama. Ye Chen berencana untuk mengeluarkan boneka terbangnya, tetapi jika dia melakukannya, maka semua orang akan mengetahuinya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengambil Ying Demon Master dan Green Water Spirit Master dalam situasi seperti itu. Aku akan meminjamimu bajuku. Murong Qingcheng mengenakan gaun dan pakaian dalam, jadi tidak akan terlihat bagus untuk benar-benar mengeluarkan pakaiannya. Tapi, dia tersenyum, tidak apa-apa. Aku punya ini. Sebuah bayangan hitam melintas sekali, kemudian sayap skydiving khusus muncul di belakang punggungnya. Mereka berwarna hitam dan panjang 5 meter. Dengan sayap seekor kelelawar atau iblis, dia mendapatkan kembali kemampuan terbangnya. Meskipun itu bukan yang terbaik, tetapi akan lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Dan, dengan bantuannya, Ye Chen juga mendapat bantuan. Semua parasut itu mendarat di ujung dalam hutan hujan, dan Murong Qingcheng dan Ye Chen juga mendarat di dekatnya, di atas pohon. Hutan hujan ini memiliki pohon yang cukup besar. Hutan hujan selalu sangat lembab dan panas, sehingga pepohonan akan mudah busuk. Oleh karena itu, akan sangat mengesankan untuk melihat pohon setinggi 7 hingga 80 meter. Namun, pohon-pohon di hutan hujan ini lebih dari 100 meter. Semak-semak di antara pepohonan lebih tinggi dari bangunan biasa. Tanaman merambat dari semak-semak itu tampak seperti ular besar yang tak terhitung jumlahnya, semua memanjat di atas satu sama lain. Sial, tempat macam apa ini? Ada sekitar 80 orang yang tiba di dunia bawah ini. Seorang Astral Reaching Realm Warrior mengeluarkan senjatanya dan meledakkan seekor nyamuk berukuran tengkorak. Lalat-lalat itu terbang sangat cepat, dan suara sayapnya mengepak tidak ada bedanya dengan seorang pembom. Dengan hanya sekejap tubuhnya, itu mendarat di leher pria ini. Mulut sumpitnya yang panjang terpasang tepat di kulitnya dan menghisap darah dari nadinya seperti menggunakan sedotan. Teriakan histeris muncul, saat prajurit Realm Astral Reaser yang mendapatkan darahnya tersedot mulai mengering seperti mumi, bahwa manusia berukuran tengkorak nyamuk, di sisi lain, tiba-tiba diperluas ke dalam ukuran bak dengan perutnya membengkak dengan darah merah gelap. Mengusir. The Astral mencapai Realm prajurit tepat di sebelah pria itu bereaksi cepat. Dia mengguncang tombaknya yang panjang dan menusuknya tepat melalui kepala nyamuk itu. Merayu, 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 merayu. Saat itu, sepasang lagi nyamuk berukuran tengkorak terbang keluar dari semak-semak menuju prajurit batu roh yang berdiri paling dekat. Kamu mencari kematian. The Rock Spirit Warrior menggunakan 2 palu besi raksasa sebagai senjatanya, melambai-lambaikannya di udara, memunculkan suara keras dan meledak di udara. Dalam hitungan detik, ia merawat ketiga nyamuk itu, tetapi yang terakhir cukup rumit. Ini merebut celah waktu dan melintas tepat di belakang Warrior Rock Spirit, lalu menancapkan kepalanya tepat di... Oh tidak, punggungku mati rasa. Tubuh prajurit lautan jiwa sang jiwa terlalu kuat dan tangguh, karena itu bukan lagi tubuh manusia lagi. Meskipun nyamuk memiliki paku paling tajam,
itu hanya mampu menusuk setengah inci. Namun, nyamuk di hutan hujan ini tidak sama dengan yang ada di luar. Paku-paku mereka mengandung racun mematikan yang sangat kuat, yang telah mematikan seluruh punggung War Spirit Warrior. Sebelum racun menyebar di seluruh tubuhnya, Warrior Rock Spirit menghancurkan punggungnya sendiri dengan palu. Ledakan. Darah tumpah kemana-mana, karena nyamuk telah dihancurkan menjadi tumpukan daging yang akhirnya menempel di bagian belakang pakaian prajurit Batu Roh. Melihat apa yang telah terjadi pada prajurit Batu Roh, Ye Chen berkata dengan suara rendah, tempat ini tampaknya cukup rumit. Jika saya sudah menebaknya dengan benar, nyamuk ini harus menjadi hewan peringkat 3 kuno, naga darah Mos berhenti. Meskipun kekuatan bertarung mereka tidak sehebat itu, mereka dapat menembus lapisan pelindung-pelindung Zhen Yuan dari kelas Ping Yuan Realm. Tanpa lapisan Zhen Yuan, bahkan Astral Reaching Realm prajurit akan mati setelah diserang. Karena pengetahuan besar dari pertempuran Kaisar, Ye Chen tahu banyak, termasuk tentang nyamuk darah naga yang jarang diketahui. Binatang purba. Mendengarnya, Murong Qingcheng cukup terkejut. Binatang purba itu lebih kuat dari binatang biasa, dan bahkan bisa melakukan pertempuran lintas tingkat. Mati rasa melemah. Setelah membunuh nyamuk darah naga, racun di punggung Rock Spirit Warrior menghilang dengan sendirinya. Jadi, dia menghela nafas dan menghapus keringat dingin di dahinya. Saat itu, bahkan lebih banyak dengungan terdengar. Dilihat dari suaranya, mereka harus puluhan mil jauhnya. Tapi, yang mengerikan adalah nyamuk-nyamuk itu sangat sensitif terhadap darah segar. Jadi, berada di daerah ini dan terperangkap adalah jalan menuju kehancuran. Ayo pergi. Tidak ada yang berani menunggu, jadi mereka terbang ke arah berlawanan dari suara itu. Hutan hujan itu sangat panas dan lembab, pepohonan dan rumput liar ada di mana-mana, tumbuh sangat tinggi. Orang-orang yang berjalan di depan terus melambaikan senjata mereka, menebang tanaman yang menghalangi jalan mereka. Hati-hati, dunia ini sepertinya menekan kekuatan mental. Ye Chen dan Murong Qingcheng sedang berjalan di tengah kelompok. Saat dia berjalan, Ye Chen akan menyebarkan kekuatan jiwanya dan memindai sekitarnya. Dia menyadari bahwa kekuatan jiwanya tidak akan mencapai lebih dari 300 meter, dan kekuatan mentalnya bahkan lebih terbatas dari itu. Radius pendeteksiannya kurang dari 10% dari kekuatan jiwa, mengingat bahwa jiwanya jauh lebih kuat daripada prajurit lainnya. Dalam hal ini, bahkan kekuatan mental prajurit astral jangkauan Realm tidak akan mencapai lebih dari 10 meter. Seseorang tidak dapat melihat banyak dalam radius hanya 10 meter. Bahkan tanpa Zhen Yuan, Ye Chen bisa mencapai ratusan meter dalam 1/10 detik. Ya, Murong Qingcheng mengangguk, karena dia sudah mencoba dan menemukan bahwa kekuatan mentalnya hanya akan mencapai 9 meter jauh. Setelah beberapa saat, semak-semak di sekitar mereka menghilang. Sebaliknya, ada tambalan bunga dengan ketinggian puluhan meter. Bunga-bunga ini memiliki akar yang mencapai 80% dari keseluruhan panjangnya, dan lebih tebal daripada pinggang manusia. Tekstur kristal mereka memiliki sedikit warna hijau di dalamnya. Swoosh! Tanpa suara, bunga mekar dengan tenang di belakang tim. Akarnya menekuk, menelan astral mencapai Realm. Setelah beberapa kedipan, prajurit Astral Reaching Realm ini menghilang sepenuhnya. Segera, seseorang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bunga-bunga yang mereka kelilingi dengan mereka tampaknya tidak berbahaya, tetapi mereka semua adalah bunga pemakan manusia. Cairan di dalam bunga mengandung kekuatan melahap yang sangat kuat, yang akan mencerna seluruh tubuh manusia dalam waktu singkat, tanpa perlu bahkan memuntahkan tulang. Itu adalah manusia yang memakan tulang makan bunga. Ye Chen telah melihat bunga sepanjang waktu, dan hanya sampai saat itu dia mendapat informasi tentang bunga dari pengetahuan Kaisar Pertempuran. The Bone Devouring Man-Eating Flower adalah jenis kuno. Ketika melihat mereka, bunga mereka akan terlihat agak tidak berbahaya. Tapi begitu mereka menyerang, mereka akan melebar hingga meter dalam hitungan detik. Bahkan binatang berukuran lebih kecil akan ditelan oleh mereka. Bahkan, tidak ada yang tertangkap basah, tetapi bunganya sepertinya hanya menyerang yang paling tidak diperhatikan di tepi kelompok. Mari kita potong akarnya. Orang-orang mulai mengambil senjata mereka dan membidik akar, bersiap untuk memotongnya. Mengusir, mengusir, mengusir. Tetapi pada titik ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bunganya memindahkan akarnya dan menyebar ke berbagai arah, menghilang ke kedalaman hutan hujan. Cek, tempat menyeramkan macam apa ini? Ketika Astral mencapai Realm dan Seas of Souls Realm Warrior, mereka tidak merasa frustrasi seperti ini dalam waktu yang lama. Setelah datang ke dunia ini, tidak hanya Zhen Yuan mereka menghilang entah dari mana, kekuatan mental mereka terbatas hanya 10 meter, yang pada dasarnya membuatnya tidak berguna.
Masing-masing dari mereka sangat di tepi dan paranoid sekarang. Yang lebih meremehkan adalah mereka tidak tahu bagaimana caranya keluar dari sana, karena mereka berada 10.000 mil jauhnya dari permukaan. Termasuk Ying Demon Master dan Green Water Spirit Master, semua orang tidak dalam suasana hati yang baik. Ah! Ye Chen tiba-tiba menyipitkan matanya dengan deteksi kekuatan jiwanya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang bergerak sangat cepat 200 meter jauhnya. Itu bukan binatang, atau tanaman aneh itu adalah manusia yang tidak berbeda dari mereka. Satu-satunya hal yang berbeda adalah bahwa orang itu topless, dan hanya mengenakan rok kasar, kalung tulang binatang, dan memiliki tato dengan pola aneh. Murong Qingcheng melihat bahwa ekspresi Ye Chen telah berubah, jadi dia bertanya dengan tenang, apa yang salah? Seseorang mengawasi kita. Seseorang. Ada manusia di sini. Ye Chen berkata ya, situasi kami tidak terlihat baik sekarang. Binatang dan tanaman itu tidak seram itu. Sebaliknya, itu adalah manusia yang paling mengerikan, karena manusia memiliki kecerdasan tertinggi, dan tahu bagaimana merencanakan strategi. Mengusir. Tepat saat dia menjawab pertanyaannya, panah tajam menembaki mereka dengan ledakan suara keras. Itu pergi melalui tubuh prajurit Rilem Astral meraih Rilem dan menyematkan diri ke pohon besar di belakang prajurit, bagian akhir panah terus bergetar. Arrow, ada orang di sana. Halo, kamu juga manusia yang jatuh, kan? Mari kita bicarakan ini. Apa kamu pikir kamu bisa mengeluarkan kita? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Mengusir, 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 mengusir. Apa yang menjawab pertanyaannya adalah gelombang besar panah. Mereka tiba-tiba menciptakan ratusan lubang darah di tubuhnya, dan beberapa bahkan menembak ke arah Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan pedang penghancurnya dan mengguncang pergelangan tangannya saat kecepatan pedangnya meningkat secara drastis. Lampu pedang samar-samar melintas sekali, dan semua panah tajam itu rusak. Apa yang mengejutkannya adalah bahwa panah ini ditutupi dengan kekuatan tak terlihat yang telah mengguncang tangannya ke mati rasa, dan mempengaruhi kecepatan pedangnya. Niat. Tidak, itu berbeda dari niat. Bahkan lebih kuat dan lebih halus sepertinya aplikasi niat. Ye Chen benar-benar terkejut. Mereka mencari kematian. The Trivane Spirit Warrior menekuk lututnya dan melompat ke udara. Sebagai pejuang Sea of Soul Realm, bahkan tanpa Zhen Yuan, dia masih sangat kuat. Astral normal mencapai prajurit Realm tidak bisa menembus pertahanannya. Dia memamerkan tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, melompat ke kedalaman hutan. Oh. Oh, oh, oh. Lebih banyak anak panah ditembakkan, karena prajurit jiwa 13 menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan mereka dan menghindari 99% dari serangan. Namun, 2-3 panah yang tersisa hanya melewati permukaan kulitnya, yang tidak menyebabkan banyak kerusakan. Mati. Dia melemparkan pukulan dan mematahkan pohon raksasa di depannya menjadi 2. Bagian atas pohon jatuh dan mendarat di 3 atau 4 manusia. Dia kemudian mengambil salah satu dari mereka dan kembali ke grup. Orang-orang hutan marah pada fakta bahwa salah satu dari mereka telah tertangkap, jadi mereka mulai menembak 2 kali lebih banyak panah pada musuh-musuh mereka. Selanjutnya, sepertiga dari mereka pergi menuju prajurit jiwa 3 Vera. Kamu manusia gua yang belum berkembang. Kembali ke tempat asalmu. The Yin Demon Master mulai menyerang. Menjadi bagian dari kelompok, meskipun dia tidak peduli dengan orang lain yang hidup atau mati, itu tidak berarti bahwa dia tidak peduli sama sekali. Terutama mengingat keadaan mereka saat ini, mereka tidak bisa kehilangan jiwa Sea of Souls Realm. Saat dia melambaikan tangannya di udara sekali, semua panah membeku di udara, kemudian terbang mundur. Oh, 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 oh. Panah-panah itu datang dengan cepat, dan mereka kembali lebih cepat. Pohon-pohon itu dilubangi, dan rumput dipotong menjadi 2 bagian. Di kedalaman hutan, tak terhitung manusia telah disematkan ke pepohonan atau tanah. Semangat bela diri tingkat master. Itu adalah kali pertama Ye Chen menyaksikan tingkat semangat bela diri ini. Meskipun itu tidak sekuat niat pedang, itu bahkan lebih kuat di banyak area. Sebagai contoh, serangan ini dari Yin Demon Master adalah sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh Ye Chen. Melirik Yin Demon Master, Ye Chen berpikir, menilai dari serangan, Yin Demon Master dan Green Water Spirit Master sama-sama tidak sekuat saya. Namun, semangat bela diri tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan menyerang, tetapi juga pertahanan dan kecepatan mereka. 1 lawan 1, kemungkinan saya menang tidak akan terlalu tinggi. 1 lawan 2, itu akan lebih mungkin bagiku untuk kalah, itulah mengapa aku tidak bisa membiarkannya terjadi. Ye Chen belum membentuk roh pedangnya sepenuhnya, dan kultivasinya tidak sekuat Sea of Souls Realm Warriors,
tapi roh pedangnya sejauh ini mengandung unsur keabadian, yang dianggap kuat. Dikombinasikan dengan kekuatan kehendak yang hanya dimiliki oleh prajurit tingkat master, kekuatan penyerangannya hanya bisa diperlombakan oleh seniman pedang tingkat master. Tapi, dia tahu kekuatan menyerang yang kuat itu tidak berarti kekuatan bertarung yang kuat. Selain itu, prajurit tingkat master akan memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada dirinya, sementara tubuhnya hanya bisa bersaing dengan pejuang rilem jiwa laut yang normal, yang karena penggunaan kelopak Sky Demon Flower. Mengais. Melihat bahwa Yin Demon Master telah mengurus masalah itu, Trivane Spirit Warrior mengejek dan mendorong kekuatan telapak tangannya, meniup manusia yang ditangkap ke udara dan menghantamnya ke pohon setinggi 5 meter. Yang bisa didengar semua orang adalah suara nyaring keras saat dia mengambil panah dan membuangnya dengan santai. Panah yang ditingkatkan dengan niat bela diri itu lebih kuat daripada panah yang ditembak dari busur. Itu menembus dada manusia, dan hanya berhenti sepenuhnya setelah menjepitnya di pohon besar, membiarkannya menggantung seperti itu. Aku bertanya padamu, bisakah kamu mengerti kata-kata yang keluar dari mulutku? Pejuang itu bertanya. Raungan besar. Orang yang ditangkap tampak sangat kuat. Otot-ototnya yang ditutupi dengan tato bermotif aneh tampak seperti terbuat dari baja. Pupilnya tampaknya sedikit berbeda dari manusia normal, dan lebih seperti binatang buas. Selain itu, giginya bahkan lebih tajam. Dia terus berjuang, membuka mulutnya dan membuat suara mengancam, yang membuatnya terlihat sangat kasar dan agresif. Swoosh! Panah lain menembus perut manusia ketika Tiga Vena mengangkat suaranya dan bertanya, "Saya telah bertanya, apakah Anda mengerti saya?" Sama seperti Tiga Vena yang bertanya, kedua anak panah itu ditarik keluar secara otomatis, dan cahaya dingin yang jahat melintas di mata manusia. Dia menekuk lututnya dan mendorong kakinya kembali ke pohon, menembak seperti elang pada prajurit. Mengais. Sayangnya, kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar, karena Trivane adalah seorang spiritualis yang melatih semangat bela diri yang sah. Dia menghancurkan kepala manusia menjadi potongan dengan hanya satu telapak tangan. Tiba-tiba, darah dan daging tumpah di mana-mana. Berbalik, dia melihat Yin Demon Master dan Green Water Spirit Master. Saya pikir mereka memiliki bahasa mereka sendiri, jadi mereka tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Juga, mereka tampaknya telah belajar tentang semangat bela diri. Tidak hanya panah mereka yang mengandung kekuatan besar, mereka juga dapat mengendalikan panah mereka dengan kekuatan keinginan mereka. Green Water Spirit Warrior menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka belum membentuk semangat bela diri mereka. Kekuatan tak terlihat itu adalah aplikasi lain dari kekuatan keinginan mereka, yang akan menjadi sesuatu yang mirip dengan niat pedang. Memang, itu lain metode aplikasi R. Jika saya sudah menebaknya dengan benar, maka itu harus disebut kekuatan pikiran, kekuatan kehendak yang tak terlihat yang terlatih. Yin Demon Master berkata. Kekuatan pikiran. Mendengarnya, semua orang terkejut. Mereka tidak tahu dari mana Yin Demon Master tahu tentang ini, tapi mata mereka terlihat semakin tertarik. Jika mereka mampu mengetahuinya dan mempelajarinya, maka mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka lagi. Kesempatan semacam ini sangat jarang. Yin Demon Master telah memperhatikan perubahan ekspresi orang dan mencemooh, tidak mengatakan apapun. Ye Chen diam-diam berkata kepada Murong Qingcheng, kekuatan pikiran tidak sesuai dengan kita sebenarnya. Kita dapat melatih kekuatan pikiran atau Zhen Yuan itu adalah pilihan satu atau lain. Tapi, kekuatan pikiran memang cukup kuat. Ini orang hanya belajar dasar-dasar, dan belum memahaminya secara mendalam. Saya mendengar bahwa sekali kekuatan pikiran telah dilatih ke tingkat yang sangat tinggi, pelatih akan dapat menangkap bintang-bintang dari langit, dan dapat memisahkan mikroskopis item. Dia masih memikirkan sumber kekuatan manusia bawah tanah itu, ketika dia tiba-tiba mengingat informasi mengenai kekuatan pikiran setelah mendengar pidato Yin Demon Master. Kami bukan milik dunia ini. Aku tidak tahu seperti apa tingkat kekuatan mereka di dunia ini. Murong Qingcheng mengerutkan kening sambil berbisik. Ye Chen mengangguk, kurasa yang lain juga mempertimbangkan hal ini. Ho, 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 manusia bawah tanah segera pulih dari serangan hebat dari Yin Demon Master. Mereka tidak menembakkan gelombang panah lain, tetapi memulai serangan yang lebih kuat. Tiba-tiba, orang bisa melihat semak-semak mulai bergetar seperti ombak, karena suara benda-benda bergerak sangat cepat terus terdengar. Menurut ketinggian dan frekuensi getar, itu tidak berasal dari manusia bawah tanah, tetapi sangat cepat, makhluk yang kurang dari 1,5 meter, yang membuat semua orang lebih khawatir. Mereka semua menyesuaikan posisi mereka, bersiap untuk berperang kapan saja. Mengusir. Makhluk pertama melompat keluar dari semak-semak, dan adalah binatang yang mirip guk-guk,
2 meter, dan 1 meter. Itu 10 kali lebih kuat dari guk-guk. Kulitnya yang tidak berbulu ditutupi dengan pola hitam kuning, yang membuatnya terlihat sangat gelap. Kakinya yang besar memiliki 4 cakar tajam seperti pisau. Dibandingkan dengan tubuhnya, tengkoraknya yang tidak begitu besar dibungkus dengan cangkang tulang tebal. Sepasang matanya bersinar dengan cahaya yang redup namun kejam. Mulutnya yang besar penuh dengan gigi, karena cairan ungu muda menetes ke bawah. Itu adalah binatang buas dari neraka. Awuwo. Itu meraung, melompat ke prajurit Astral Reaching Realm terdekat. Ini tepat ke ksatria, dan yang terakhir bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dipenggal. Segera, lebih banyak guk-guk besar melompat keluar, berperang melawan semua orang. Karena serangan agresif mereka, binatang-binatang itu mendapat keuntungan utama. Kami dihantui. Menurut naluri mereka, Ye Chen berpikir bahwa dunia bawah manusia telah memperlakukan mereka sebagai mangsa mereka. Mereka pertama kali menggunakan panah, lalu mengeluarkan guk-guk besar mereka. Ini juga metode umum manusia normal, yang juga merupakan metode yang paling efektif. Dia tidak tahu apa yang menunggu mereka setelah ini. Pada saat ini, seekor guk-guk besar melompat ke udara menuju Murong Qingcheng. Dia tampak sama ketika dia mengulurkan tangan kanannya dengan sarung tangan tali emasnya secara kausal. Dia berhasil meraih leher binatang itu terlebih dahulu, lalu memutar tubuhnya dan menggunakan momentum untuk mendorongnya ke tanah, menciptakan suara keras yang menghancurkan. Darah menetes di sudut mulut binatang itu ketika mencoba yang terbaik untuk berjuang keluar. Retak, memutar pergelangan tangannya, dia mematahkan lehernya. Di sisi lain, ada 2 binatang buas yang menyerang Ye Chen. Dengan pedang penghancur di tangannya, dia mundur selangkah saat dia mengulurkan tangan kanannya. Dia menikam mata kanan seekor guk-guk binatang, lalu menggunakan pedang langkah dan memotong wajah orang lain di detik berikutnya. Dia akhirnya memotong salah satu tenggorokan binatang itu. Mengusir, darah tumpah ke udara saat 2 guk-guk besar jatuh ke tanah. Tidak menunggu sedetik lagi, Ye Chen membuang 2 serangan pedang dan membunuh mereka berdua dengan mudah. Kulit yang tangguh. Aku takut itu akan lebih kuat daripada kebanyakan orang di sini. Sea of Souls Realm Warriors tentu saja tidak termasuk, dan Ye Chen juga berada di level yang sama. Hanya beberapa yang tersisa astral mencapai Realm prajurit telah melatih beberapa jenis seni bela diri meningkatkan tubuh, yang memungkinkan mereka untuk bersaing dengan binatang guk-guk, sementara sisanya harus menggunakan keterampilan mereka untuk pergi untuk pertempuran langsung. Mengusir, 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 mengusir. Sementara binatang besar mendapat perhatian semua orang, manusia memulai serangan babak kedua mereka. Gelombang panah yang tak terduga ditembak keluar tiba-tiba dari sudut yang rumit, mengambil kehidupan banyak prajurit. Berada di posisi pasif tidak pernah gaya Ye Chen, jadi dia menggunakan langkah pedangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang, menyerang ke arah gelombang panah yang masuk. Pedang 4 cepat, pedang penghancur yang berisi niat pedang menembakkan satu serangan pedang demi satu. Mereka melapisi satu sama lain, memotong pepohonan dan rumput. Seluruh area tampak terpotong separuh, menumpahkan darah kemana-mana. Earth Sky. Yin Demon Master tidak memperhatikan apa yang Ye Chen lakukan dan memamerkan tubuhnya sekali, meniup 2 binatang besar. Dia kemudian terbang ke udara, mengangkat tangan kanannya, dan melemparkan serangan ke ujung hutan hujan yang dalam. Ledakan. Tidak bisa menggunakan Zhen Yuan tidak berarti bahwa dia tidak bisa melakukan seni bela diri yang mendalam. Bahkan dengan hanya niat bela diri, serangan Yin Demon Master bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh siapapun. Tiba-tiba, tanah di depan meledak menjadi 2, berputar keluar, yang sangat mengejutkan secara visual. Master Roh Air Hijau tidak mau ketinggalan, jadi dia menggambar setengah lingkaran dengan masing-masing tangan. Tujuan bela dirinya memutar udara dan Yuan Qi dari dunia bawah, terakumulasi menjadi medan listrik berputar besar. Dia menggunakan metode lain untuk melakukan seni bela diri yang mendalam, Jade Swirl. Swoosh! Segala sesuatu di depannya telah terhisap ke dalam kekuatan tornado itu, termasuk pepohonan, semak-semak, dan manusia dunia bawah. Mereka semua ditarik ke tengah-tengah kekuatan tornado dan kemudian dihancurkan menjadi abu. Setelah membunuh beberapa manusia dunia bawah, Ye Chen akan memilih medan perang baru ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dalam indera kekuatan jiwanya, dia bisa merasakan bahwa dia sedang diselimuti jaring tak terlihat, yang merupakan jaring pikiran. Tidak mungkin untuk memperhatikan tanpa kekuatan jiwa. Manusia bawah tanah yang lebih kuat telah muncul. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa itu berasal dari manusia bawah tanah yang kuat. Jaring yang dibuat dengan kekuatan pikiran jauh lebih pintar daripada kekuatan pikiran dalam panah-panah itu.
Itu berarti bahwa pengguna memiliki kekuatan pikiran yang jauh lebih kuat, dan dia dapat mempengaruhi realitas berdasarkan kehendaknya. 430.